Bunga dijemur melambaikan senyum di wajah, menyerahkan keikhlasan. Dengan kelembutan angka, bersampaikan harapan akan kebaikan, kesejahteraan, dan rasa hormat kepada para tamu yang hadir.
Yang kami muliakan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Muhammad Adil MAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Muhammad Fauzi MAG. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Ali Imran MAG. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Kristina Imran LC MPDI. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Amalia Hasanah SS MPD. Kaprodi, Sekprodi, para dosen dan pegawai, serta Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Yang kami hormati dan keguruan Kakanda Sultan Febrian beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Kakanda Muhammad Syahbani beserta jajaran. Tamu undangan dan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang berbahagia. Jalan-jalan ke Surabaya, sampai di sana ketemu Nindya. Wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. First of all, let's sing thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us guidance, happiness, healthy, and mercy, so that we can gather in this place without any obstacles. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Di hari pertama yang penuh harapan, kita melangkah bersama, tak kenal namun satu tujuan, mencari teman, membuat cerita di bawah langit yang sama, di antara tanya dan senyum yang ragu. Kita temui wajah-wajah asing baru yang kini jadi keluarga. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ladang peradaban yang tak pernah padam, mencetak calon pendidik masa depan yang cemerlang, dengan semangat yang membara, dengan hati yang penuh harapan. Kalian akan belajar untuk tumbuh, berproses, membentuk karakter, menjalin relasi, dan mengabdikan diri. Pengenalan budaya akademik kampus adalah dasar perjuangan. Langkah pertama, mengenal dunia perkuliahan yang penuh warna. Budaya kampus mengajarkan kita kedisiplinan, kejujuran, integritas, dan semangat untuk terus berkembang. Disinilah tempat nilai-nilai luhur ditanam, tempat logika diasah, dan jiwa dibentuk agar kelak kita tidak hanya cerdas, tapi juga bijaksana dan berakhlak mulia. Maka dari itu, pada hari ini diselenggarakannya pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Sana Ananta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan tema Bersama Kita Menyatu, Bersama Kita Bertumbuh, satukan solidaritas untuk mewujudkan FITK yang berintegritas. Senin 25 Agustus 2025 bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah.
Ladies and gentlemen, let's open our agenda by reciting Ummul Kitab Libatillahi mardatillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Qira'atul Qur'anil Karim sayaqra'uhu ila akhina Muhammad Syauqi, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Singing the national anthem of Indonesia Raya, followed by Mas Uin Raden Fatah Palembang, that will be led by Ade Khairul Rizkia. Hadirin dimohon berdiri.
Laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudari Siska Salbia. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah pada hari ini. Dalam rangka pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan tema Bersama Kita Menyatu, Bersama Kita Bertumbuh, Bersama Satukan Solidaritas untuk mewujudkan FITK yang berintegritas. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil MA. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Muhammad Adil MA, MAG, beserta seluruh wakil dekan 1, 2, 3 dan seluruh staf dekanat dan kabak umum. Yang terhormat seluruh Kaprodi dan Sekprodi yang ada di ruang lingkup Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang sama-sama kita hormati, di sini hadir Wakil Bupati Oku, Bapak Insinyur Nerjito. Selamat datang Bapak, kami ucapkan. Dan yang terhormat para tamu-tamu undangan yang sempat hadir, serta seluruh kawan-kawan panitia pelaksana, rekan-rekan BPH dan pastinya seluruh mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang di lingkungan kampus yang insya Allah akan menjadi tempat kalian menimba ilmu, mengembangkan potensi, serta membentuk karakter sebagai calon pendidik dan intelektual muslim yang berintegritas. Kami segenap panitia pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan baik dari segi penyambutan, fasilitas maupun teknis pelaksanaan. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, namun kami menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan PBAK ini menjadi awal yang baik dalam perjalanan akademik kalian, serta menjadi manfaat dan semangat menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Siska Salbia atas laporannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Syahbani. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Semuanya yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Muhammad Adil MA atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati juga di sini hadir ayahanda kita tercinta Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Bapak Dr. Muhammad Fauzi MAG. Selamat datang Bapak. Yang sama-sama kita hormati juga di sini hadir, Masya Allah luar biasa, salah satu narasumber kita, salah satu pemateri kita, yang insya Allah apa yang bakal beliau sampaikan nanti dapat memotivasi kita sebagai mahasiswa untuk bisa meneruskan estafet perjuangan, untuk bisa merencanakan hal-hal yang kedepannya akan bisa menguntungkan baik nusa dan bangsa, yaitu Bapak Insinyur Marjito Bahri. Selamat datang Bapak, beri tepuk tangan dulu untuk beliau. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Wakil Dekan 1 Bapak Ali Imron MAG, Wakil Dekan 2 Ibunda kita juga Ibunda Kristina Imron MPD LCMPD, dan juga Wakil Dekan 3 Ibu Amalia Hasanah MPD, dan seluruh jajaran kepengurusan Demak FITK, kawan-kawan BPH, tamu undangan, dan juga di sini hadir Demisioner Gubernur Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2024, sahabat senior Ade Kurniawan, beri tepuk tangan dulu untuk beliau. Di sini juga hadir salah satu sahabat seperjuangan saya dari mulai maba sampai detik ini masih membersamai, sama-sama berproses, Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dan Dakwah, sahabat Dery Setiawan, beri tepuk tangan beliau. Dan juga di sini hadir Kemenag atau Kementerian Agama, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, sahabat senior Kananda, beri tepuk tangan juga untuk beliau, beserta seluruh kawan-kawan jajaran kepengurusan Demak FITK. Di sini hadir juga Wakil Gubernur Mahasiswa, Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, kemudian Aga Bendahara Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, beserta seluruh Kaprodi, Sekprodi yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih bisa membersamai kita dalam kegiatan pembukaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, baik kawan-kawan sekalian, tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengingat waktu juga sudah menunjukkan siang hari dan masih banyak rangkaian yang bakal kita ikuti. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh kawan-kawan yang berjibaku, yang menguras tenaga dan pikirannya untuk sedemikian rupa mengonsep, dan pada hari ini kita akan membuktikan bahwasanya pelaksanaan ini dan bahwasanya persiapan apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya lebih kurang 1 bulan ke belakang ini akan kita presentasikan pada hari ini. Kemudian saya mewakili kawan-kawan kepanitiaan, Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan mahasiswa, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun penyambutan yang kurang berkenan dari kawan-kawan, baik dari tamu undangan, kawan-kawan mahasiswa dan lainnya sebagainya. Saya pribadi mewakili seluruh kepanitiaan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke kawan-kawan, saya ucapkan selamat datang di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang mana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini yang dikenal sebagai ibu kota UIN Raden Fatah Palembang, yang dikenal dengan jumlah mahasiswa terbanyak di UIN Raden Fatah Palembang. Jadi bersyukur untuk kalian kawan-kawan mahasiswa yang pada kesempatan
kali ini berkesempatan untuk duduk untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Walaupun akan jumlah mahasiswa terbanyak, membuka pendaftaran ataupun calon mahasiswa terbanyak di 1.500 orang inilah yang terpilih menjadi keluarga besar kami di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Untuk kawan-kawan sekalian, satu pesan saya, ini adalah titik awal batu loncatan kalian. Setelah ini kemana arah kalian ataupun kemana kalian akan melangkah ke depannya, silakan kalian buat peta konsep dalam diri kalian, sehingga apa? Sehingga apa yang sudah kalian tanamkan pada diri kalian bisa kalian capai di kemudian hari. Sama halnya seperti kami pun pernah duduk sebagai mahasiswa baru seperti kalian, dan saya pun tidak pernah dan dari saya bahwasanya ketika nanti saya pengen seperti kawan-kawan yang bisa berdiri di sini memberi kata sambutan menyambut kawan-kawan siswa baru, sehingga pada detik ini apa yang sudah saya lakukan sejak dulu saya capai pada hari ini. Jadi maknanya kawan-kawan, silakan kalian tanamkan pada diri kalian apa yang akan kalian capai, apa yang kalian akan tuju. Silakan kalian konsepkan mulai dari sekarang, sehingga selama kalian berkuliah di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini bisa menjadi maksimal dan juga bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Zikir, fikir dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Syabani atas sambutannya. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang akan disampaikan oleh Saudara Sultan Febrian. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Muhammad Adil MA, yang kami muliakan juga dan yang paling terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ayahanda kami Profesor Dr. Muhammad Fauzi MAG, ayahanda yang selalu membimbing kami dalam segi pergerakan maupun menasihati kami dalam hal-hal yang baik. Yang selanjutnya Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, Bapak Insinyur Haji Murjito ST. Bapak selamat datang di lingkungan Kampus Biru UIN Raden Fatah Palembang, terutama di Gedung Academic Center yang mega ini. Dan selanjutnya Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 yang sama-sama kita hormati, dan juga seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Jajaran Senat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang sempat hadir di sini, Kakanda Ade Kurniawan, dan juga Menteri Agama Dema UIN Raden Fatah Palembang, Kakanda Nanda Sang Putra. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di acara PBAK ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada kita junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Sultan Febrian selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan mahasiswa baru tahun angkatan 2025. Selamat datang kawan-kawan tahun angkatan 2025. Selamat datang di rumah baru kalian, di mana tempat ide-ide besar lahir, tempat di mana kalian berkembang sesuai dengan apa yang kalian ambil di sini, tempat di mana karakter serta intelektualitas kalian dibentuk, yaitu di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan ini bukan hanya sekedar kegiatan acara seremonial, tetapi ini adalah titik awal perjalanan kalian di dunia akademik maupun kemahasiswaan. Di sini kalian tidak akan dikenalkan dengan perkuliahan, tetapi juga pada budaya, etika, serta kehidupan kampus. Maka dari itu, saya mengajak seluruh mahasiswa baru angkatan 2025 untuk belajar serta membangun prestasi-prestasi untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mungkin akhir kata dari saya, selamat menjalani proses PBAK dengan semangat serta keterbukaan dan rasa ingin tahu yang tinggi, karena masa depan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini ada di tangan kalian, ada di tangan kalian semuanya ini. Mari kita ciptakan karya serta perubahan yang bermakna untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan jargon untuk mahasiswa baru tahun 2025. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Saya akhiri zikir, fikir dan amal soleh, belajar, berjuang serta bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sultan Febrian atas sambutannya. Dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Fauzi MAG selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat kami haturkan. Aku ngerin mic-nya tidak bagus ini. Kita pantun dulu Bapak Ibu. Adik-adik semua ya. Di Palembang ada Ampera. Di bawahnya ada Sungai Musi. Selamat datang maba tercinta di kampus UIN unggul berkarakter Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan
Bapak Rektor UIN Negeri Patah Palembang, Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil MA, yang pada kesempatan pagi ini beliau tidak bisa bersama kita karena ada kegiatan lain di kampus Jakabaring. Beliau berpesan untuk mewakilkan kepada saya untuk membuka acara. Yang saya hormati dan saya banggakan para wakil dekan 1 Bapak Dr. Ali Imran MAG, wakil dekan 2 silakan berdiri. Wakil dekan 2 Ibu Dr. Christina Imran LCM PDI, wakil dekan 3 Ibu Amalia Hasanah MPD EDD. EDD itu doktor ya, dokter education. Kemudian yang saya hormati Ibu Kabak TU kita yang cantik, Ibu Eli Kusrini MSI. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan tamu istimewa kita, Bapak Wakil Bupati Oku, Ogan Komering Ulu, Bapak Insinyur Haji Marjito Bahri ST. Selamat datang Pak Marjito. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami hadir di sini bersama mahasiswa kami. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan, motivasi untuk maju bagi mahasiswa kami. Yang saya hormati dan saya banggakan para pejabat mahasiswa ini, Demap, Ketua Demap Pak Sahbani, kemudian Ketua Semap Mas Febrian, seniornya ada Ade Kurniawan ini. Ini senior yang luar biasa, bisa mengantarkan kader-kader menjadi ketua. Dan para jajarannya yang tidak saya disebutkan satu persatu. Para kaprodi dan sekprodi yang sempat hadir pada pagi hari ini kelihatannya lengkap semua. Karena kalau tidak lengkap Pak Wabub remontnya turun Pak. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, yang terakhir ya, yang saya cintai, para mahasiswa baru tahun 2025 yang berjumlah 1.500-an laporannya kepada saya. Tepuk tangan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kampus UIN Negeri Patah Palembang, khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang fakultasnya prodinya sudah hampir 90% unggul. Tinggal prodi pendidikan fisika yang belum unggul. Kalau PPG bukan prodi akademik tapi dia profesi. Jadi semuanya sudah hampir unggul. Berbanggalah kalian berada di sini ya. Kalau cerita Pak Asesor, apa kelebihannya kalau unggul itu? Ini Pak Wabub ada di sini, saya sampaikan. Kalau megang ijazah unggul itu adik-adik, ketika melamar, ya disortir duluan, diambil duluan, dibandingkan yang tidak unggul, gitu kan? Itu kelebihannya. Jadi ada nilai lebih yang kalian dapatkan dengan berkuliah di Fakultas Ilmu Tarbiyah yang prodinya unggul ini. Yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kalian semua menuju masa depan yang lebih cerah dan bahagia di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam suasana yang cerah, kemudian penuh makna dan meriah tentunya. Kemudian salawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini dapat mengamalkan sunnah-sunnahnya dan semoga juga mendapatkan
syafaatnya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sebelum saya lanjut, apakah mic-nya masih lancar? Kalau tidak lancar ditukar. Saya lanjutkan dengan pesan-pesan sedikit ya, pesan-pesan singkat. Pertama yang ingin sampaikan bahwa yang hadir hari ini adalah generasi Z. Generasi yang lahir mulai dari tahun 90-an, 97 ke atas sampai tahun 2012. Ada yang tahun 2012? Tidak ada ya? Ya. Jadi kalian itu adalah generasi Z. Generasi yang akrab dengan teknologi. Ya. Terutama teknologi IT. Saya cuma ingin mengingatkan dalam kesempatan ini bahwa di era teknologi seperti ini harus punya literasi digital. Jangan sembarang klik, share gitu ya. Kemudian karena kita ini adalah berada pada dunia yang begitu cepat perubahannya ya, banyak tantangan yang kita hadapi. Terutama untuk kalian itu ada namanya pornografi, ada juga porno aksi yang di media-media itu. Ada juga judi online, ada juga pinjaman online, ada lagi berita hoak. Berita hoak ini saya ingin menyampaikan, maksud saya agar kalian itu membentengi diri, membekali diri untuk tidak terbawa arus negatif kemajuan teknologi itu. Alhamdulillah di Fakultas Tarbiyah ini nanti kalian akan dibekali dengan ya nilai-nilai yang akan membentengi diri kalian untuk tidak terjebak kepada hal-hal yang negatif. Kalau sudah masuk ke sini berarti kalian berkomitmen untuk menjaga integritas, menjaga moral untuk dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, mumpung ada Pak Wabub ya, sempat bincang dengan beliau, berarti kata beliau kita ini nggak kekurangan guru, karena kalau setiap angkatan saja 1.500-an, kemudian keluarnya juga 1000-an, berarti kita nggak kekurangan guru sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah gitu ya. Nah tapi karena kami ini bergerak juga di PPG Pak Wabub, sampai hari ini jumlah guru kita itu sekitar 2.600.000-an yang akan kita selesaikan sertifikasinya di tahun ini. Kalau tidak salah untuk yang madrasah saja itu 300.000 yang sudah berjalan 150.000-an gitu. Nah, nanti mungkin akan menjadi kebijakan lagi bagi pemerintah daerah barangkali terkait dengan guru PAI. Ini saya pesankan juga, mumpung ada Pak Bupati ya. Dalam pikiran kami setelah pasca PPG itu, pasca sertifikasi itu, guru-guru itu akan kekurangan jam mengajar Pak. Kemudian kalau kurang jam mengajar itu akan tidak dibayar sertifikasinya. Maka saya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan di Kemendikbud-Dikdasmen ya, yang di dinas-dinas, kemudian termasuk Kemenak. Coba saya bilang dibentuk labor keagamaan Pak di sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai SMA. Labor keagamaan itu dalam rangka kita membekali karakter generasi kita dengan nilai-nilai agama, praktek ibadah dan sebagainya. Nah mungkin ini perlu disuarakan kepada DPR, kemudian menjadi kebijakan pemerintah daerah, sehingga guru-guru agama itu punya peran besar dalam
membentuk karakter generasi bangsa ini. Saya kira kalau terlalu panjang nanti Pak Wabub tidak punya ruang, tidak punya space untuk lebih berkreasi menyampaikan pesan-pesan sambutannya ya. Saya kira cukup dulu lah dari saya. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Demap dan Semap yang telah mensukseskan acara ini luar biasa menurut saya. Luar biasa megah, meriah, kemudian sukses lah ini. Tepuk tangan kepada Demap Semap dan prodi pendampingnya, khususnya prodi PAI yang luar biasa. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Wabub di tengah kesibukan beliau, agenda yang padat, masih sempat hadir di sini untuk berbagi, memberikan pencerahan dan pembekalan kepada kita semua. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita semua. Kemudian saya mohon maaf atas nama pimpinan jika di sana sini terdapat kekurangan, khususnya dalam hal penyambutan tadi Pak Wabub. Mohon maaf karena tidak protokoler barangkali ya, tidak seperti di Pemda. Beginilah perguruan tinggi. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Terakhir saya bacakan pantun. Beli baju di lorong basah. Cakep. Baju dipakai untuk kegiatan PBAK. Cakep. Tekadkan semangat untuk kuliah, untuk membahagiakan kedua orang tua. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lupa saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan PBAK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan tema Hasanah Ananta tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Fauzi MAG atas sambutannya. Ad-du'a alladhi sayaqra'uhu ila akhina Bagus Hidayatul Umam falyatafaddal mashkura. Baiklah, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita mengangkat kedua tangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب آبائنا وذنوب معلمينا ومعلمينا وذنوب مشائخنا يا الله يا ربنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ
والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara pengenalan kampus yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara kami ini ya Allah, jauhkanlah kami dari segala halangan dan rintangan, dan jadikanlah acara ini penuh dengan keberkahan dan manfaat bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan, kesehatan dan keselamatan kepada kami semua ya Allah. Bimbinglah kami dalam menempuh setiap rintangan dan ujian, serta berikan semangat untuk menambah ilmu dan pengetahuan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai generasi yang cerdas, bertakwa, serta memiliki akhlak yang mulia dan bermanfaat tentunya bagi agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin dan pahlawan-pahlawan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Let's close our agenda by reciting Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pempek lenjer enak rasanya, dimakan santai di tepi rawa. Jayalah selalu fakultas tercinta sampai terkenal ke penjuru dunia. Terima kasih atas perhatian. Amal Wacita Egi Alfiani, Ana Muhammad Bintang Syahputra, Saya Robiatul Adawiyah. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin kepada Bapak Wakil Bupati Oku, Bapak Dekan beserta jajaran, Kaprodi, Sekprodi, para dosen dan pegawai Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan agar berkenan berdiri untuk melakukan sesi foto bersama. Foto, mohon izin untuk turun ke bawah Bapak Ibu. Dimohon untuk adik-adik mahasiswa FITK untuk berdiri, karena kita akan melakukan foto bersama dengan para dekanat, dosen, dan seluruh sivitas akademika. Sekali lagi dimohon kepada seluruh mahasiswa FITK untuk berdiri, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Yang di belakang dimohon untuk berdiri, adik-adik. Yang belum berdiri segera berdiri. Yang Dimohon
Sekali lagi dimohon untuk berdiri. Baik, siap semuanya, kita mulai. Ganti gaya Uin. Oke, sekali lagi FITK. Oke, sekarang gaya semangat. Baik, dimohon untuk para Bapak Ibu dosen untuk menghadap ke belakang bersama para mahasiswa baru. Sekali lagi dimohon untuk adik-adik yang masih duduk, tolong berdiri ya, kita akan melakukan foto bersama. Mohon sedikit rapat lagi karena kita akan foto bersama. Oke, siap semuanya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya sekarang. Uin. Adik-adik yang di belakang tolong Uin, adik-adik Uin. Uin. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi FITK, adik-adik FITK kayak gini, FITK. Bunga mekar. Nah. Bunga mekar. Oke, siap. 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 3. Oh, mohon izin sekali lagi, semangat, satu kali lagi, semangat, guys, semangat. Gaya semangat. 1, 2, 3. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dekanat beserta jajaran, Kaprodi, Sekprodi, para dosen, dan kepada Pak Wakil Bupati Oku dan pegawai serta sivitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di tengah-tengah kita. Cek. Mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sananta 2025. Wah, kita pakai yel-yel kali ya biar lebih semangat lagi.
Oke, kalau kami bilang selamat pagi Sana Ananta 2025, kalian jawab, aku siap, aku hebat, aku mahasiswa luar biasa. Oke, kita ulang. Selamat pagi Sana Ananta 2025. Aku hebat, aku bisa, aku mahasiswa luar biasa. Wah, kurang rame. Ulang-ulang. Selamat pagi Sana Ananta 2025. Aku hebat, aku bisa, aku mahasiswa luar biasa. Wah, luar biasa sekali semangat Istana Ananta tahun 2025 ini ya. Oke, selanjutnya kita mau main game tepuk tangan dan setelah ini akan ada kuis berhadiah untuk 1 orang. Oke, games ini untuk pemanasan dulu. Jadi, kalau kami ngomong tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau kami ngomong tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau kami ngomong tepuk sore, kalian tepuk 3 kali. Kalau kami ngomong tepuk malam, kalian nggak usah tepuk. Oke? Tes. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Sekali lagi ya. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kayaknya udah cukup untuk pemanasannya. Sekarang kita akan lanjut ke kuis berhadiah. Siapa yang nanti tahu boleh angkat tangan. Oke, jadi pertanyaannya, siapa nama Rektor UIN Raden Fatah Palembang? Belum selesai. Siapa nama Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah? Dan siapa nama Bapak Wakil Bupati Oku yang sempat hadir pada hari ini? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Nama rektor, nama dekan FITK, dan Bapak Wakil Bupati Oku. Ayo, bapaknya baru hadir loh. Ayo, ada yang tahu? Ayo, sini. Oke, tepuk tangan teman-teman. Boleh perkenalkan dulu namanya sama prodinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Al-Fakir Ahmad Muzakir, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, nama Rektor UIN Raden Fatah Palembang Profesor Dr. Muhammad Adil MA, dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yaitu Dr. Muhammad Fauzi MAG, dan Wakil Bupati Oku yaitu Bapak Ismanto. Ayo, apa? Sapu. Ayo. Ismanto. Lalu lupa aku. Bapak Nurgito. Nurjito. Nurjito. Bapak Nurjito, Bapak Insinyur Nurjito Bahri. Nah, sekian. Oke. Tepuk tangan. Itu hadiah. Hadiahnya Ada. Bapak silakan untuk menyerahkan hadiahnya. Cerdas ya.
Oke teman-teman, karena kita akan melanjutkan sesi pemateri, maka kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana, masih semangat adik-adik semuanya? Masih semangat? Ini kakak mau kasih pantun dulu, nanti dijawab dengan cakep ya. Ke pasar 16 membeli kelapa, jangan lupa gula merahnya. Hai Sananta muda, jawab salam saya dengan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'alal murid dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Wakil Bupati Ogan Komering Ulu periode 2025 sampai dengan 2030, Bapak Insinyur Haji Murjito Bahri. Yang saya hormati juga para dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, dan para sivitas akademika di ruang lingkup Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pertama-tama dengan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara PBAK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2025. Salawat beri salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Saya Uci Estianda selaku moderator. Kebetulan saya dari jurusan pendidikan matematika. Mana pendidikan matematika? Saya moderator yang akan bertugas memimpin diskusi kita pada pagi hari ini. Di samping saya sudah ada Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Insinyur Haji Murjito Bahri, Wakil Bupati Oku. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Beliau ini dulunya bersekolah di SD Negeri Bambang Okus tahun 1981 dan melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1984 dan SMA-nya di SMA Negeri 45 Jakarta Utara, teman-teman. Dia juga menempuh D3 Akademi Teknologi Sabta Karuna Jakarta tahun 1996 dan Teknik Sipil Universitas Krishna Dwi Piyama Jakarta tahun 1999. Pada saat saya melihat CV dari narasumber kita hari ini tuh yang terbesit pertama apa coba Pak? Pengalaman kerjanya Pak. Saya sangat tertarik sekali ini. Memulai karirnya di tahun 1987 teman-teman di PT Pratama Widya, benar Bapak? Sebagai engineering service teman-teman. Kemudian pada tahun 1993 di PT Wijaya Kusuma Contractor sebagai site supervisor. Dilanjutkan sampai dengan tahun 1996 dan di PT Derimang Hadinata Jakarta sebagai partner and manager teknik pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2000 dan pada tahun 2003 sampai dengan 2014 Bapak bekerja di PT Gazindo Mitra Utama Jakarta sebagai direktur teman-teman. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan 2019 beliau juga menjadi direktur di PT Aras Sejahtera Abadi Riber. Dan pada tahun 2014 sampai dengan 2014
Beliau memulai karirnya sebagai seorang anggota DPR Kabupaten Oku, ketua DPRD Oku, dan sekarang sedang menjadi wakil bupati dari Oku. Mana suaranya Ogan Komering Ulu? Tanya itu ya teman-teman, beliau ini juga aktif di organisasi. Di sini masih banyak sekali organisasinya. Misalnya di sini pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah, anggota Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, ketua pembina Yayasan Pendidikan Sebimbing Sekundang Batu Raja ya Pak, yang mengelolai Universitas Batu Raja atau Unbara, ketua pembina Pencaksilat Satria Muda Indonesia Oku, ketua Persatuan Tinju Amatir Oku, ketua cabang Partai Gerindra Kabupaten Oku. Luar biasa teman-teman, boleh tepuk tangannya. Gimana? Saya saja udah nggak sabar ya untuk mendengarkan pemateri kita pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, boleh dikeluarkan nanti buku dan alat tulisnya ya. Silakan nanti dicatat. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita tanyakan di sesi tanya jawab, oke? Sepakat? Tetap kondusif ya. Mungkin waktu dari kita dipersilakan, Bapak. Terima kasih. Di sini aja. Di situ ya? Iya. Ke sana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, ini Fakultas Tarbiyah, Dekan Fakultas Tarbiyah yang berkesempatan mengundang saya untuk hadir di tengah-tengah calon mahasiswa Fakultas Tarbiyah, dan tentunya ini suatu kebanggaan bagi saya. Dan tadi karena Pak Dekan kita membukanya dengan puisi, maka saya juga dengan baca puisi. Setuju ya? Nah, kenapa diam ini? Ini mungkin waktunya makan. Semangat ya. Kalau sebelum baca pantun, kalau belum semangat, bagaimana kalau kita yel-yel dulu? Yel-yel dulu ya. Kalau saya menyampaikan kalau bukan kita, jawabnya ini sepi kali ya, sepi. Ya sudah, saya buka dengan pantun ya. Jawabnya apa nanti? Cakep. Jangan cakep, ganteng ya. Setuju ya? Baik. Kalaulah bukan karena tinta, ganteng, takkan kutulis sebuah puisi. ganteng. Kalaulah bukan karena cinta, takkan datang kami ke sini. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Rektor, Bapak Profesor Muhammad Aidil MA, dan juga Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah yang tadi beliau ada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Fauzi, dan Wakil Dekan Dr. Ali Imran, kemudian Wakil Dekan 2 yaitu Ibu Dr. Krishna, kemudian para prodi dan dosen UN Raden Patah beserta staf usaha dan staf tata usaha, dan ketua Demap M Syahban dengan ketua Semap Sultan Febrian yang tadi adik-adik lihat menyampaikan sambutan luar biasa kan. Nah, kalau bukan
beliau ini, adik-adik ini, yaitu adik Syahbani dengan Sultan ini bukan kader daripada organisasi dan bergelut di dunia organisasi, maka tidak akan mampu berdiri di podium ini. Bukan saya membanggakan adik-adik sekalian, saya dulu ketika disuruh nyanyi di depan kelas, kaki ini gemetaran. Memang saya tidak bisa nyanyi. Dari kelas 1 SD sampai dengan SMA tamat nyanyinya Garuda Pancasila. Itu pun tidak bisa sampai terus. Maju-majunya itu sambil garuk kepala duduk. Jadi sampai sekarang pun kalau didaulat untuk menyanyi, ya alhamdulillah belum bisa menyanyi. Jadi tentu ini bagi adik-adik sekalian, kalau mau cakep ya memang harus getol berorganisasi, karena berorganisasi ini sangat penting untuk pembentukan karakter kita untuk menjadi seorang pemimpin. Dan lanjutnya tentunya yang saya hormati tadi yang membaca tilawah atau qori kita, membaca qori, membaca ayat suci Al-Quran, di mana kita semua tadi mendengarkan dengan hikmat. Semuanya tidak ada yang berbisik, tidak ada yang bersuara. Ini menandakan calon-calon mahasiswa-mahasiswi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Terima kasih. Dan tentunya adik-adik mahasiswa baru Raden Patah Muda UIN Raden Patah Palembang yang angkatan tahun 2025, dan saya menyampaikan ucapan selamat datang bahwa adik-adik adalah orang-orang yang terpilih pada hari ini, dan banyak yang berminat untuk menuju Fakultas Tarbiyah dan jurusan-jurusan yang lain. Tapi adik-adik sekalian adalah orang-orang yang beruntung, dan adik-adik adalah orang-orang yang terpilih, dan ini semuanya karena prestasi adik-adik semua. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di tempat ini, tentunya dengan semangat dan tema bersama kita menyatu, bersama kita bertumbuh, satukan solidaritas dan mewujudkan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang berintegritas. Tepuk tangan. Ini kenapa mahasiswa-mahasiswa gitu ini kalem gitu ya, kalem ya kan. Mudah-mudahan semangat pada hari ini. Adik-adik sekalian, tentu di dalam kesempatan ini saya sangat berbangga bisa hadir di tengah adik-adik sekalian. Kenapa saya sampaikan saya berbangga? Ketika saya seusia adik-adik tamat SMA dulu, saya tidak tergambar bahwa saya akan kuliah, ya kan? Jadi kalau tadi dilihat di daftar pengalaman riwayat hidup, saya tamat SMA tahun 87 dan itu baru kuliah di tahun 94. Artinya hampir 6 tahun fase saya kosong. Jadi pada fase kosong itu saya tidak memiliki pendidikan seperti adik-adik ini yang sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Tapi ini bukan karena satu pilihan, tapi satu keadaan. Tapi saya tidak pernah menyerah dan saya tidak pernah putus asa, dan tentunya dengan semangat dan penuh harapan ke depannya. Dan di dalam diri saya, pintar bukan satu-satunya untuk cara yang sukses. Jadi adik-adik sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika saya tamat SMA, yang ada di depan mata saya adalah kesempatan
karena kesempatan ini pun artinya bukan suatu pilihan. Jadi waktu itu saya melamar bekerja di Pratama Widya, itu pun yang saya lamar sebetulnya bukan posisi yang bagus, tapi office boy. Jadi tahu office boy ya, office boy itu pesuruh, ya kan. Tapi karena waktu itu mungkin tampang saya sedikit agak ganteng, ya kan, jadi bukan pesuruh yang nyapu, ya kan, membuatkan air minum. Tapi waktu itu saya menjadi office boy, diperintah untuk ke bank, membuat laporan, memfotokopi, ya kan, sekali-sekali diperintahkan untuk nyupir, ya kan. Tapi adik-adik sekalian, saya tidak putus asa dan semangat, karena saya sampaikan kesempatan saya pada waktu itu adalah untuk menjalani apa yang ada di depan mata saya. Jadi kenapa saya sampaikan bahwa pintar bukan satu-satunya untuk cara menuju sukses, dan ini yang selalu saya pegang. Kalau kita mau maju, ada kecerdasan. Ya, kecerdasan ini yang tidak ada di rapot, kecerdasan ini tidak ada di ujian negara, tapi kecerdasan ini adalah merupakan kepercayaan diri, pantang menyerah, kemudian daya juang yang tinggi, kemudian mudah beradaptasi, kemudian pandai berkomunikasi dan menyesuaikan diri di mana tempat kita berada. Dan alhamdulillah, cerita singkatnya, jadi office boy-nya cuma 8 bulan. 8 bulan saya jadi office boy. Selama 8 bulan itu saya selalu mencari kesempatan untuk menatap ruang di mana ada kesempatan untuk maju. Karena di tempat saya bekerja dulu adalah konsultan di bidang penelitian tanah, maka di dalam waktu yang luang saya masuk ke laboratorium mekanika tanah. Di sini ada yang jurusan teknik sipil ya? Nggak ada jurusan teknik sipil. Jadi saya menekuni laboratorium mekanika tanah, bekerja sampai jam 10 malam. Dengan bekerja sampai jam 10 malam selama 8 bulan, ternyata keilmuan saya hampir setara dengan D3. Kenapa saya setara dengan D3? Untuk masuk di laboratorium mekanika tanah itu rata-rata yang diterima adalah D3 dari UPN dan D3 dari Bandung. Tapi alhamdulillah saya berbekal SMA dalam waktu 9 bulan, 8 bulan saya bisa menekuni semua apa yang dikerjakan di laboratorium. Meskipun di laboratorium itu yang saya kerjakan item-item pekerjaannya saya tidak tahu tujuannya untuk apa, tapi alhamdulillah selama 5 tahun saya bekerja dan berkeinginan sama seperti adik-adik sekalian untuk melanjutkan sekolah ke lebih tinggi. Dan alhamdulillah impian saya ternyata terwujud, cuma bisa masuk ke D3 karena dulu hitung-hitung ya kan, nah biayanya cukup untuk D3, dan akhirnya saya memutuskan dari SMA bekerja selama 5 tahun dan alhamdulillah bisa menyelesaikan D3 di Fakultas D3 untuk teknik sipil, dan ini menjadikan keterbukaan jalan bagi saya. Tentunya adik-adik sekalian, kenapa ini saya sampaikan, adik-adik semuanya hari ini adalah orang yang beruntung, orang yang sukses, tamat SMA dan bisa langsung melanjutkan ke fakultas yang diinginkan. Adik-adik sekalian, kenapa saya hari ini sangat berbangga dan senang hati bisa beraudiensi dengan adik-adik mahasiswa baru. Tentunya ini bagi saya kebahagiaan untuk berbagi ilmu, dan saya yakin kita dengan semua latar belakang dan tentunya kita bisa berbagi dengan tujuannya untuk memotivasi. Dan selanjutnya dalam perjalanan apa yang disampaikan oleh
moderator tadi, sebetulnya ini perjalanan yang sangat panjang dan membutuhkan suatu ketekunan dan membutuhkan suatu semangat. Dan untuk itu saya berharap kepada adik-adik semua, jadilah mahasiswa yang betul-betul mahasiswa, belajarlah dengan tekun, karena ketekunan itu akan menghasilkan sebuah prestasi. Dan saya yakin para orang tua, adik-adik semuanya menginginkan semuanya sukses. Untuk itu janganlah sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh orang tua. Tentunya harapan orang tua menjadi kebanggaan semuanya, anak-anaknya sukses ke depan. Dan untuk mengikuti kesuksesan ini, terutama adik-adik tidaklah berlaku sombong, karena di tingkat mahasiswa inilah artinya adik-adik membutuhkan pertumbuhan karakter. Dan saat ini juga dengan mempunyai sahabat dan teman, ini akan nanti menjadikan teamwork ke depannya, karena tidak ada kesuksesan dari seseorang itu yang dibangun dengan kemampuan yang ada pada diri seseorang itu sendiri. Maka kesuksesan itu akan ada kaitannya dengan sahabat dan teman-teman kita. Dan ini dapat saya rasakan ketika saya melanjutkan pendidikan dari D3 ke S1, dan ternyata teman-teman saya yang lulusan S1 yang semua sudah duduk menjadi pejabat di lingkungan BUMN maupun di kontraktor-kontraktor besar. Dan inilah yang akhirnya tarik-menarik menjadikan sesuatu, artinya teamwork yang sahabat, yang bisa mengantarkan kita semua lebih besar dan bisa mengantarkan peluang bagi adik-adik semua. Dan itu yang dapat saya rasakan tentunya juga bagi adik-adik, karena ini adik-adik adalah usia sebagai siswa dan mahasiswa. Jangan berhenti menuntut ilmu, jangan tidak tamatkan S1-nya ini, dan tentunya adik-adik nanti boleh dilanjutkan ke tingkat S2-nya. Namun saran saya, sebelum adik-adik melanjutkan S2, sebaiknya bekerjalah terlebih dahulu, karena kalau adik-adik melanjutkan ke S2, karena pelajaran S2 dan S1 itu hampir sama, dan tentunya yang berbeda adalah mahasiswanya. Mungkin di S2 adalah mahasiswanya yang sudah bekerja, yang memang membutuhkan untuk pemecahan masalah atau yang kita kenal dengan problem solving. Dan ini sangat berbeda, kecuali kalau adik-adik sekalian mau menjadi dosen, dan ini harus dan mutlak bila perlu harus S3, karena kalau mau jadi dosen tidak mungkin tamatan S1 ya, atau S2, karena S3 ini tentunya dibutuhkan metodologi, tentunya untuk riset, maka adik-adik harus melanjutkan. Akan tetapi ini sebagai pengalaman juga adik-adik sekalian, ketika kita S1 dan kita tidak punya suatu pengalaman, maka keilmuan kita akan tidak berkembang. Dan kalau kita berkembang dengan praktek, maka insya Allah ketika kita duduk dengan sahabat maupun rekan kita yang sudah menamatkan S2 maupun S3, maka kita bisa berdiskusi, karena antara teori dan praktek itu akan bersinambung-sambungan. Jadi itu saja pesan-pesan saya kepada adik-adik sekalian. Tentunya harapan saya adik-adik sukses ke depannya, yang merupakan kebanggaan daripada orang tua. Dan tentunya juga adik-adik adalah generasi-generasi ya, siswa-siswi maupun pemuda yang membawa agen perubahan, dan tentunya juga sebagai pemuda yang menjadi penyambung untuk Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi yang saya sangat tekankan,
tidak ada keberhasilan dan kehebatan seseorang tanpa doa dan restu dari orang tua. Untuk itu cintailah orang tua adik-adik sekalian semuanya. Saya yakin kalau adik-adik nanti sudah menjadi orang yang sukses, peluang artinya untuk dekat dengan orang tua, terutama dengan ibu, itu akan semakin jauh. Dan juga satu hal yang saya sampaikan dengan adik-adik, apabila adik-adik semua nanti sudah beranjak sukses dan berumah tangga, maka kesempatan bertemu dengan orang tua, kesempatan untuk berbakti ke orang tua akan lebih lama dengan adik-adik berkumpul dengan keluarga yang adik-adik bina, ataupun dengan suami pun dengan anak-anak. Jadi saya harapkan jangan berhenti mencintai kalian semuanya. Saya yakin adik-adik semua akan menjemput kesuksesan ke depannya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan tadi dengan Pak Dekan, karena saya ini kalau menyampaikan pidato maupun sambutan tidak bisa panjang-panjang, karena memang bekalnya ini bukan jurusan pendidikan, ya kan. Saya tadi kalau dibacakan riwayat daftar pendidikannya ya agak tersendat-sendat ya. Tamat SMA 4 tahun, baru D3 pun saya mau melanjutkan S1, sebetulnya saya sudah tidak tertarik lagi untuk melanjutkan S1 karena saya selesai melanjutkan D3 saat wisuda. Saya ikut survei jembatan Surabaya Madura, jadi saya tidak ikut sempat wisuda karena ibu saya pengen melihat saya wisuda, makanya saya melanjutkan lagi S1. Alhamdulillah saya dapat selesaikan juga 2 tahun untuk sarjana teknik sipilnya. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, rasa kegembiraan saya, tentunya salam hormat saya dengan tadi Dekan Fakultas Tarbiyah dan seluruhnya. Hari ini saya sangat berbangga, tentunya nanti kita bisa beraudiensi, bertanya jawab, dan mudah-mudahan apa yang saya jawab nanti bisa memberikan kesan kepada adik-adik sekalian. Mungkin itu saja semuanya. Saya tetap bangga, tetap semangat melihat adik-adik dalam menatap masa depannya. Itulah pesan saya, jangan mudah putus asa. Apalagi tadi sampaikan oleh Pak Dekan kita, jangan sampai kita meracuni di masa-masa generasi, di masa-masa umur adik-adik yang hari ini mungkin fase remaja, mahasiswa umur 18-19, terlibat dengan hal-hal yang tidak berguna seperti judi online, narkoba, kemudian apalagi tadi, judi online, narkoba, tentunya yang tidak berguna bagi adik-adik sekalian. Kasihan, cintailah orang tua kita, dan untuk mencintai orang tua kita tentunya kita berakhlak, tentunya kita berbudi pekerti yang lebih baik daripada orang tua kita. Demikian, silakan nanti dibuka sesi tanya jawab, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dan adik-adik sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya akhiri ada sebuah pantun juga. Ini saya baru dikirim ini dari Palembang naik kereta, beli peci untuk calon mertua. Cakep. Alangkah senang hati kami semua bisa silaturahmi dengan calon pemimpin bangsa. Ada 7 puisi lagi nih, tapi saya bacakan satu ya. Sungai Musi airnya jernih, Cakep. tempat nelayan mencari ikan. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Lupakan bila ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Demikian saya akhiri. Nun wal qalami wa masyurun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya di situ aja kali ya. Ya boleh. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Insinyur Haji Marjito Bahri.
Sungguh perjalanan yang luar biasa sekali ya, bermula dari office boy hingga akhirnya menjadi wakil Bupati Oku, teman-teman. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab atau sharing session. Di sini kami membuka satu pertanyaan untuk dari para peserta. Silakan untuk para peserta yang ingin bertanya nanti silakan mengangkat tangan dan memperkenalkan diri, nama dan dari jurusan mana. Oke? Yuk, silakan. Boleh itu dikasih mic-nya. Langsung mulai aja Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Rasya Rifai, bisa dipanggil Rasya. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Mana PBI? Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak pernah memberikan usulan untuk menghentikan judi online di Indonesia, sedangkan game lain yang tidak ada bahayanya diblokir? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja Bapak mau dijawab. Baik, terima kasih. Rizky ya? Iya Pak. Rizky Pasar Rasya Arifai. Tadi pertanyaannya, apakah pernah mengusulkan menghentikan judi online, sedangkan ada banyak game yang tidak ada bahayanya diblokir? Game diblokir? Iya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan, tapi Rizky mau dulu tidak apa-apa. Saya bangga Rizky bisa berdiri. Terima kasih Pak. Jadi mengenai judi online, adik-adikku sekalian, judi online ini kita tidak tahu pusatnya di mana. Konon katanya pusatnya di Vietnam, kalau dulu di Singapura. Tapi kita semua bisa mengakses itu. Jadi kalau menurut saya, karena ini sudah mengglobal, ya, dari faktor diri kita sendiri, ajak keluarga kita, ajak adik-adik kita, kontrol adik-adik kita, jangan masuk ke situ-situ. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya ini, tapi karena judi online ini bagi pemerintah kita diharamkan, karena situsnya ini ada di negara lain dan bisa diakses oleh siapapun, meskipun kita berada di hutan, ada di kebun, ada di pelosok-pelosok. Jadi saran saya, faktor dari kita sendiri. Karena sampai dengan hari ini, Rizky, kalau dulu pernah saya sampaikan kan, era kami tahun 90 dulu, yang mencari berita itu kita yang mencari berita. Kita cari koran, kita dengarkan berita di TV, ya kan? Kita mengakses media-media. Tapi hari ini yang perlu adik-adik ketahui, setiap kita membuka handphone, beritanya langsung masuk. Sekarang berita itu, berita yang benar, apa yang hoax, atau memang berita itu yang memframing atau membingkai kita untuk ke arah itu. Jadi saya sangat sarankan, jangan dibuka situs-situ, jauhi. Kenapa? Dengan era keterbukaan, sampai hari ini judi online itu ditutup, diblok oleh pemerintah, dia nongol lagi, ya kan? Nah, jadi itu ya untuk Rizky. Kalau untuk apa tadi, game, ini pengalaman saya nih. Saya ketika anak saya masih SMP kelas 2, pernah suatu hari saya pikir pamit mau pergi les. Ternyata dari jam 2 sampai jam 4 sore, ya kan, enggak pulang-pulang. Pas saya cari ya di tempat main game itu. Dan hukuman yang terakhirnya, dan alhamdulillah sampai besar anak saya tidak pernah lagi pergi ke tempat untuk main game. Dan ada lagi yang lucu, ketika saya di Batu Raja, saya disuruh menjadi ketua
ketua game itu apa? Aku lupa. Iya, yang leader sama yang main game ini ya. Anak-anak saya teriak semua, wah ya hebat sekali bisa menjadi juara, mengadakan kejuaraan lomba game segala macam. Jadi saya sarankan ya dengan Rizky, karena Rizky sudah tumbuh dewasa, ya kan? Sudah dewasa kan? Sebagai pemuda harapan? Hah? Bukan harapan bangsa, harapan pemudi. Tepuk tangan dong. Jadi kitalah yang harus menjauhi itu Rizky. Karena Rizky sekarang sudah dewasa, punya adik dan punya tanggung jawab terhadap adik-adik dan masyarakat. Sebagai mahasiswa UIN, tentunya sebagai mahasiswa UIN, mahasiswa yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus-kampus yang lain. Mahasiswa UIN itu harusnya menjadi mahasiswa panutan yang berkarakter di tengah-tengah masyarakat, tentunya dengan ketakwaannya. Mungkin itu kali Rizky ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Karena tadi sudah dari sebelah sini, kita dari sebelah sana. Yang mau bertanya dari sudut kiri kami, silakan diangkat tangannya. Oh tadi, yang tadi udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sabriansa, berasal dari Prodi PAI. Mana program studi pendidikan agama Islam? Wah. Izin Pak, saya mau bertanya di sini. Setelah mendengarkan penyampaian materi dari Bapak tadi, saya ingin bertanya, jika mahasiswa ingin sukses seperti Bapak, apa langkah pertama yang paling penting untuk kami lakukan sejak sekarang? Sekian. Oh, keren banget nih pertanyaannya. Terima kasih Yusuf. Langsung dijawab ya. Langsung aja Pak. Yusuf, luar biasa gantengnya. Dan luar biasa juga beraninya yang tampil. Jadi keberhasilan itu tentunya, nah kita tunggu Yusuf duduk dulu. Keberhasilan itu sebetulnya adik-adik sekalian ada di kemauan kita sendiri. Tadi saya sampaikan, ketika saya tamat SMA, saya gamang mau kemana. Tapi saya sampaikan, kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Kalau kesempatan itu datang berulang-ulang kali, artinya adik-adik adalah anak yang sempurna. Jadi tolong dicatat, kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Kalau kesempatan itu berulang-ulang kali datang dengan adik-adik, berarti adik-adik termasuk generasi yang sempurna. Jadi ada 3 hal yang menentukan kalau kita itu mau sukses. Ya Yusuf, pertama kita punya skill, ya kan? Skill itu artinya kemampuan. Seperti adik-adik nanti sekolah tinggi, itu artinya kemampuan. Yang kedua adalah kesempatan yang saya maksudkan tadi. Kesempatan yang seperti yang saya lakukan, kesempatan saya tamat SMA hanya bisa mendaftar sebagai office boy. Tapi sebagai office boy ini adalah sebagai batu loncatan. Batu loncatan kita untuk maju ke depannya. Dan yang ketiga tentunya adalah modal. Jadi 3 hal ini yang kunci kalau kita sukses harus kita miliki, ya. 1, sekolah tinggi, skill tadi, kesempatan dan modal. Nah, saya sampaikan lagi, kalau seseorang memiliki 3 hal itu, maka dia tidak memerlukan siapa-siapa lagi dan dia bisa berwira swasta, berbisnis. Nah, kalau ketiga hal itu sudah dimiliki oleh seseorang. Jadi bagi saya kesempatan yang ada saya lewati, ya kan? Sekolah tinggi dulu tidak ada, ya kan? Modal apa lagi? Jadi harus saya lewati fase-fase itu. Jadi buat adik-adik sekalian, tentu kerja keras, pantang menyerah, dan semangat yang tinggi. Yang perlu dicatat, mencintai orang tua. Karena saya dari kecil sangat mencintai ibu saya.
Jadi mencintai ibu saya tentunya dengan segala latar belakang, dan mungkin itu Allah meridhoi untuk saya menggapai cita-cita ke depannya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Izinkan saya menyimpulkan sedikit kesimpulan yang kita petik di diskusi kita pada pagi hari ini, bahwasanya ada 3 kunci keberhasilan menurut Bapak Marjito Bahri, yakni skill, kesempatan, serta modal, teman-teman. Jadi kunci dari maju ke depan adalah dengan kecerdasan dalam kepercayaan diri, daya juang yang tinggi, dan pantang menyerah, teman-teman. Semoga kita semua nanti bisa menjadi orang-orang yang sukses di masa depan seperti Bapak Marjito Bahri, teman-teman. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu Ratu Teninya sudah. Sudah ada yang ngisi lagi ya? Iya, sudah di Polda. Oke, baiklah, sampai kita di penghujung acara. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian sertifikat oleh Ketua Umum 2 FITK tahun 2025 didampingi dengan Sekjen serta Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Sudah ditutup tadi Bapak. Ini lagi cuman kan sudah ditutup. Sudah. Kan tadi sudah ditutup. Sudah ditutup tadi. Kita ke kanan aja. Siapa ya? Makasih banyak. Makasih banyak. Bapak kami makasih banyak. Kita ke kanan Pak Ibu. Makasih ya. Nah, arai. Itu begitu. Teman-teman mahasiswa baru boleh berdiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Marjito Bahri selaku Wakil Bupati Ogan Komering Ulu. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Semuanya yang di belakang boleh berdiri terlebih dahulu. Oke. Teman-teman mohon kondusif sebentar. Mohon kondusif. Oke, teman-teman mahasiswa baru boleh silakan duduk kembali. Tetap kondusif teman-teman, karena selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.
Cek 1 2 3 cek. Dipersilakan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi baru, dipersilakan untuk berdiri kawan-kawan, berdiri. Karena kita akan menyambut Dr. Ratu TNI Leripa. Selamat datang kami ucapkan kepada Ayunda Dr. Ratu TNI Leripa. Oke, kami persilakan untuk duduk kembali kawan-kawan mahasiswa baru. Baik, selamat siang. Halo. Coba kita cek ombak dulu ya. Sebelah kiri mana suaranya? Aduh, sepi sekali suara. Sebelah kanan mana suaranya? Sebelah kiri kok kalah dengan sebelah kanan. Kita tes lagi ya. Sebelah kiri mana suaranya? Oke, sungguh luar biasa Kak. Mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini sangat antusias menunggu Kakak untuk menjadi pemateri pada hari ini. Oke. 1.500 lebih Bu. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Siapa sih yang tidak tahu dengan Dr. Ratu TNI Leripa MM? Jadi beliau adalah seorang anak dari Gubernur Sumatera Selatan, kawan-kawan. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Oke. Kawan-kawan, jadi tidak seorang ayahnya saja yang luar biasa, tetapi juga putrinya juga sangat luar biasa, tidak kalah kawan-kawan. Karena beliau adalah seorang dokter ya Kak, seorang dokter, lalu anggota DPD RI periode 2024-2029 ya Kak. Lalu beliau juga menjadi duta literasi di Sumatera Selatan kawan-kawan. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Oke, karena ini momentum sangat luar biasa, tidak lama-lama kita akan mendengarkan materi dari Ayunda Dr. Ratu TNI. Temanya ini tentang tema peran mahasiswa dalam membangun bangsa, kawan-kawan. Oke, kepada Ayunda kami persilakan. Oke. Nanti mungkin keliling-keliling aja ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata Masnya ada 1.500 mahasiswa, cuman mungkin karena udah banyak rangkaian kegiatan udah agak lemas ini. Udah pada makan belum? Aduh, gimana nih panitia ya dari ya saya untuk sekarang saya doakan semoga segera dibagikan ya makanannya. Tapi mungkin biar lebih menggugah semangatnya lagi begini, sebelum saya mulai kan kalau kata orang Palembang kalau mau sambutan atau mau menyampaikan materi kalau nggak pantun dulu itu kan nggak afdol. Nah jadi saya mau pantunnya tapi berhadiah. Jadi siapa yang paling semangat jawab pantunnya nanti saya kasih hadiah. Lumayan buat beli Robux. Enggak deh. Jangan buat ditabung lah ya. Baik. Mana semangatnya dulu, mana dulu suaranya? Tapi kayak saya izin berdiri ya. Tapi di sini saya butuh juri kayaknya.
Takutnya kalau misalnya saya menjuri, kalau ada yang nggak dapet, jadi apa namanya? Nggak adil ya. Siapa ya kira-kira yang cocok ya? Pak Ketua apa ya? Oke, baik. Saya mau minta tolong Pak Ketua ya, Pak. Ini Mas Sarmoni ya? Pak Mas Sahbani ya. Mungkin boleh dibantu. Mungkin enaknya dari atas Mas, biar kelihatan. Satu perempuan, satu laki-laki ya. Dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Siapa yang paling semangat jawab pantunnya nanti dapat hadiah. Nah, yang apa namanya, pokoknya bebas, yang penting satu perempuan satu laki-laki ya. Oke. Burung merpati terbang beriring, hinggap sebentar di pohon randu. PBAK VITK terasa gembira dan bergeming, menyatukan semangat mahasiswa baru. Burung nuri hinggap di dahan, berkicau riang di pagi hari. PBAK VITK langkah awal perjalanan menuju masa depan yang penuh prestasi. Yang mana nih Mas Siapa nih? Tarik anak orangnya. Cek. Oke. Yang laki-laki? Mana suaranya yang laki-laki? Siapa nih namanya Mbak? Halo, perkenalkan nama saya Nora Ariantiska dari Prodi Pendidikan Kimia. Oke, terima kasih ya. Ini Masnya? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arifin. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris, mana suaranya? Oke, terima kasih ya atas semangatnya. Ini saya sesuai janji saya ya. Ini Mas, terima kasih ya. Oke, foto dulu. Oke, terima kasih ya atas semangatnya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk temannya. Tapi tenang, masih ada hadiah lagi. Yang penting teman-teman bisa mengikuti materi ini dari awal hingga akhir. Mungkin boleh dibantu tampilin PPT-nya. Mungkin sebelum saya mulai, yang saya hormati Rektor Universitas Wirradan Fateh Palembang yang mungkin pada kesempatan ini diwakili. Yang saya hormati Dekan Bapak Dr. Muhammad Fazi MAG beserta seluruh wakil dekan yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Umum Demaf ya, Mas Muhammad Syabani dan juga seluruh jajaran. Dan yang saya hormati Ketua Umum Semaf Mas Sultan Febrian dan seluruhnya teman-teman ketua dan pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Raden Fatah, dan tentunya yang saya banggakan seluruh mahasiswa baru UIN Raden Palembang yang berbahagia hari ini. Dan seluruhnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh tamu undangan yang semuanya insya Allah tercatat di hati saya sebagai orang yang saya muliakan. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan kita di pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di kesempatan ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UIN Raden Fatah Palembang atas kesempatannya sudah mengundang saya untuk bertemu dengan teman-teman mahasiswa baru. Alhamdulillah hari ini kita bisa tatap muka secara langsung, tidak ada pembatasan ataupun ada
prokes-prokes lainnya, dan semoga kita semua bisa diberikan kelancaran dan kesehatan dalam menjalankan acara hari ini hingga akhir. Ini sudah hari keberapa? Baru hari berapa? Baru pertama ya? Oke, harusnya masih semangat lah ya. Dari berapa hari rangkaiannya? 2 hari, oke. Mungkin boleh dibantu. Udah bisa ditampilin? Mana ini? Bentar ya. Udah bisa belum? Oke deh, sebelum saya mulai, sambil kita menunggu materinya, mau intermezzo dulu. Teman-teman di sini udah ada yang mengenal saya belum sebelumnya? Mungkin ada yang belum, ada yang udah. Nah, tadi kan sudah agak dikasih sneak peek oleh Mbak Moderator. Nah, saya dari tahun 2021 alhamdulillah mengemban tanggung jawab sebagai Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan, dan alhamdulillah berlangsung sampai hari ini. Mungkin terima kasih. Nah, mungkin sebelumnya mungkin kita pernah bertemu di sekolah-sekolahnya, mungkin kalau saya kunjungan atau di kegiatan lainnya. Nah, saya ingin bertanya, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu arti dari literasi dan apa aja 6 jenis literasi yang wajib teman-teman ketahui? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan yang bisa. Nah, salah satunya yang ada itu adalah literasi digital. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan teknologinya tuh untuk mencari tahu. Mungkin dari Mbah GPT atau dari Mbah Google-nya. Tapi kalau jawab harus nggak boleh sambil baca. Ada yang bisa nggak? Dapat hadiah yang bisa jawab. Ada baik itu yang di belakang? Jadi nggak? Ada nggak? Ada yang bisa ngangkat tangan? Ya, yang lain ada nggak? Gak boleh sambil baca ya Mas ya? Baca dulu. Oke, boleh perkenalan dulu asal fakultas dan asal sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Alfi, bisa dipanggil Fatur. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan saya berasal dari MA Paradigma Palembang. Oke. Nah, di sini saya akan menyebutkan ada 6 dasar dari literasi. Jenis literasi. Yang pertama ada literasi baca tulis, yang kedua ada literasi digital, yang ketiga ada literasi numerik, yang keempat ada literasi sains, yang kelima ada literasi budaya, dan yang keenam ada literasi kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan, satu lagi. Iya, literasi budaya dan kewargaan. Satu lagi, baru 5 itu. Jadi kalau gimana cara kita bisa mengelola keuangan kita, bagaimana cara literasi finansial. Betul, tepuk tangan untuk Mas Fatur. Mana? DPT-nya udah bisa? Belum. Oke, makasih ya. Betul nggak? Boleh, boleh. Betul. Oke, makasih. Oke, udah bisa belum? Gimana ya ini? Mas, bisa dibantu nggak ya? Oke.
Gimana? Oh, udah bisa. Oke, berhubung kita masih nunggu materinya, silakan teman-teman. Mana? Aku nggak lihat nih ada buku di depan teman-teman. Mana bukunya? Pena mana? Pena. Oke. Jadi kakak harapkan untuk seluruh kawan-kawan mahasiswa itu jangan lupa mencatat ya. Jangan lupa mencatat dan bertanya. Yang tanya jangan itu-itu aja, yang lain dong, yang dari sebelah kiri, yang di ujung. Pokoknya kakak mau lihat hari ini kawan-kawan mahasiswa lebih banyak bertanya. Oke? Oke. Oke, bisa. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong biar ada suara lagi. Oke, baiklah. Di kesempatan ini alhamdulillah saya slide pertama dong. Oke, alhamdulillah saya diajak oleh teman-teman dari UIN Raden Fata untuk memberikan materi tentang bagaimana cara memanfaatkan keunggulan mahasiswa untuk mewujudkan generasi yang berintegritas. Jadi, next. Mungkin izin sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dr. Ratu Teni Leriva. Kalau namanya kepanjangan, mungkin kalau kita bertemu lagi di lain kesempatan, teman-teman boleh menyapa saya, boleh panggil Kak Ratu aja atau Mbak Ratu. Yang penting nggak dipanggil yang aneh-aneh aja. Dan saya kelahiran tanggal 10 Juni tahun 2000, udah lewat ulang tahunnya. Tapi ya mungkin kita belum terlalu jauh lah ya umurnya. Teman-teman di sini rata-rata kelahiran berapa? 2007, jauh ternyata. Masih lah ya. Ya tapi kita sama-sama Gen Z, sama-sama kelahiran di atas tahun milenium. Dan saya terakhir mengajar pendidikan di Universitas Sriwijaya di pendidikan dokter, dan untuk S2-nya saya di Universitas Bina Dharma Palembang. Dan tadi saya sebelumnya pas saya masih mahasiswa itu lumayan aktif juga di kegiatan organisasi. Jadi pada saat saya dulu seperti teman-teman sekarang pada saat masih maba di tahun 2018, senior saya seperti kakak-kakak yang di atas ini, nah itu dulu saya sangat terinspirasi oleh mereka. Saya dulu selalu dibilang, oh kalau jadi mahasiswa itu jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu ya, harus jadi mahasiswa yang kura-kura dan kuliah rapat. Jadi maksudnya harus banyak kegiatan di luar kemahasiswaannya, dan saya terdoktrin dan akhirnya saya juga mengikuti kegiatan BEM dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan alhamdulillah juga sempat menjadi wakil ketua atau vice representatif di AMSA Unsri. Nah, dan selama saya menjalankan pendidikan saya di semasa perkuliahan dengan diisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan organisasi, itu memberikan pengalaman yang sangat berharga dan sangat banyak bagi saya, sehingga saya menjadi tahu. Jadi kalau misalnya dalam membuat sebuah kegiatan itu bukan hanya bisa sebagai hadirin saja, tapi bagaimana kita belajar manajerialnya, bagaimana kita memanage agar teman-teman bisa mengikuti, bagaimana kalau kita menjadi organizernya dan bukan hanya jadi pesertanya saja. Jadi dan ini bisa menjadi bekal. Alhamdulillah saya per tahun 2024 kemarin resmi dilantik menjadi anggota DPD MPR RI, mewakili teman-teman semua di pusat. Terima kasih.
Nah, dan di situ saya pun juga bukan menjadi wakil dari teman-teman semua, wakil dari daerah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan di pusat. Itu saya jadi mengerti bagaimana sih kenapa gitu kalau teman-teman mahasiswa itu sangat aktif dan bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, dan alhamdulillah itu menjadi bekal yang sangat kuat. Jadi kalau teman-teman setelah ini tertarik untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan di luar pendidikan formalnya, saya sangat mendukung. Dan kalau misalnya memang berminat, harus diikuti dengan rajin dan pastinya jangan sampai tapi meninggalkan pendidikan yang memang diamanahkan kepada teman-teman oleh orang tuanya. Jadi karena tujuan utama teman-teman sebagai mahasiswa terutama tetap menjadi mahasiswa yang mengemban pendidikan untuk mengejar gelarnya, itu jangan sampai ditinggalkan. Nah, mungkin kepanjangan, kita lanjut lagi. Oh, kayaknya biru lagi nih. Gimana, mungkin teman-teman operator boleh dibantu? Emang tadi macet-macet juga ya? Oh, pantes. Oke, nah jadi yang akan kita bahas, jadi teman-teman di sini kan semua mahasiswa baru, tentunya ini membawa harapan baru untuk kita semua. Jadi bahwasannya kalau kata Pak B.J. Habibie, bahwasannya pemuda adalah harapan bangsa. Jadi jadilah pemuda yang kreatif, inovatif, dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Jadi bahwasannya, terima kasih. Masa muda ini adalah kesempatan yang bisa menjadi amanah untuk teman-teman. Jadi gunakanlah waktu kuliah ini memang semaksimal mungkin, dan juga untuk menuntut ilmu pastinya memperluas wawasan dan memperbanyak jaringan, karena ini akan bisa menjadi sumber kekuatan bagi teman-teman ke depannya. Jadi tadi sebelum saya berangkat ke sini, saya tadi pamit dulu dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur juga titip nih bahwasannya apa yang teman-teman lakukan sekarang, nanti pada saat masa perkuliahan, pergaulan yang teman-teman akan lakukan itu akan bisa menjadi investasi masa depan bagi teman-teman. Banyak sekali sekarang petinggi-petinggi di negeri kita ini bisa mencapai di titik yang dia sudah capai sekarang akibat dari relasi yang dia buat di masa muda. Nah, jadi sangat penting bagi teman-teman dalam memulai masa yang baru ini, fase menjadi mahasiswa ini, untuk memperluas relasi dengan hal-hal yang dan orang-orang yang lebih positif lagi. Next. Dan kekuatan mahasiswa. Jadi dalam menjadi mahasiswa itu kan beda dengan pada saat masih sekolah. Jadi masih bisa sekarang sudah bukan hanya ketemu teman-teman sekelas, antar kelas atau guru saja, tapi teman-teman bisa membuat relasi baru, yaitu dengan para guru-guru besar, dengan para dosen, dengan teman-teman baru mungkin dari lintas universitas dan juga lintas organisasi. Kemudian juga bisa meningkatkan talenta dan kreativitas yang sebelumnya mungkin kalau dulu teman-teman memang sudah ada aktivitas yang dilakukan untuk ekstrakurikulernya, tapi sebagai mahasiswa karena teman-teman bisa memiliki lebih banyak waktu yang luang dan lebih fleksibel daripada saat sekolah, teman-teman masih lebih luas lagi kesempatan untuk memaksimalkan talenta dan minat yang dimiliki, dan juga untuk akses ilmu dan teknologi. Nanti pada saat sebagai mahasiswa teman-teman akan diajarkan bagaimana sih caranya untuk mencari informasi, jurnal, artikel terbarukan yang paling akurat dan bisa berguna, apalagi untuk nanti pada saat teman-teman menyusun karya ilmiah dan karya tulisnya, dan bagaimana cara kita lebih bisa memaksimalkan lagi teknologi yang dimiliki. Kemudian kita bisa tentu karena kita berada di lingkungan
Wina dan Fatah, kita bisa memaksimalkan semangat kepemimpinan yang kita miliki. Jadi bahwasannya kalau dulu di sekolah ada ketua OSIS, tapi kan jumlahnya cuma hanya satu organisasi yang ada di sekolah kan biasanya. Mungkin ada beberapa sekolah yang ada dewan siswa, ada juga yang punya OSIS. Cuman banyak sekolah banyak SMA mungkin terbatas jumlah organisasinya, sedangkan kalau menjadi mahasiswa bisa lebih luas lagi platform yang dimiliki. Ada mungkin senatnya, mungkin ada BEM-nya, mungkin ada organisasi lainnya di fakultas maupun untuk universitas, dan masih banyak lagi. Jadi kesempatan teman-teman untuk menjadi pemimpin di lingkungan mahasiswa itu lebih luas lagi. Next. Nah, jadi ini yang tadi saya mention, relasi itu bukan hanya sekedar kenalan. Jadi kalau kita membangun relasi, ya kalau bisa bukan hanya untuk menjadi teman nongkrong aja, atau untuk jadi gebetan aja, atau untuk mabar aja, tapi bagaimana kalau kita memiliki kenalan atau koneksi baru itu bisa kita maksimalkan ke depannya. Bukan artinya apabila teman-teman memiliki kenalan, kita mengambil manfaat dari yang teman kita miliki itu, bukan. Tapi bahwasannya dari awal kenalan, nah ini kan pasti ada pertemuan awal dan interaksinya dulu. Kita bisa mengetahui lawan main kita ini apakah memang orang yang akan membawa dampak positif bagi kita, dan apakah kita juga bisa membawa dampak positif bagi mereka. Dan pastinya dalam membuat sebuah koneksi kita kan harus bersilaturahmi. Jadi bagaimana kita membangun ukhuwah dan koneksinya, apa yang bisa kita relate satu sama lain, apa yang bisa kita kolaborasikan satu sama lain. Jadi kita lebih dalam lagi mengenali lawan kenalan kita ini. Dan kemudian kedepannya pada saat sudah lebih jauh lagi hubungannya, mungkin bisa berkolaborasi pastinya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mengikuti organisasi A, ada kenalan baru yang di organisasi B, apa kiranya proker-proker yang bisa teman-teman kolaborasikan. Ataupun pun tidak mengikuti organisasi pun juga tidak masalah, asalkan tetap bisa membawa dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Mungkin bisa dengan teman grup belajarnya membuat sebuah kegiatan yang membawa dampak sosial yang positif bagi masyarakat, jadi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan sebelumnya mohon maaf. Nah, jadi pastinya dalam membentuk suatu relasi itu tidak bisa instan. Jadi tidak bisa kita juga menodong orang untuk langsung menyukai kita, atau kita harus bisa langsung mengenal orang itu 100%. Jadi harus ada tahapannya, atau jadi seperti naik tangga itu kan ada stepnya. Nah, inilah langkah-langkah yang harus ditempuh lebih dahulu. Next. Nah, jadi apabila teman-teman memiliki talenta, itu sama saja sebenarnya teman-teman juga memiliki amanah. Jadi dengan misalnya teman-teman memiliki talenta misalnya public speaking, berarti kan teman-teman bisa membuat orang lain itu captivated atau tertarik dengan apa yang teman-teman bicarakan. Jadi bagaimana agar teman-teman yang memiliki talenta tersebut bisa mengajak atau mengorasikan teman-temannya agar bisa ke hal yang lebih positif lagi. Jadi itu bisa menjadi tanggung jawab juga untuk teman-teman. Jangan sampai talenta yang dimiliki itu akhirnya disalahgunakan, akhirnya membawa dampak yang buruk. Dan kemudian misalnya teman-teman ada yang pintar membuat karya tulis ataupun karya-karya lainnya, itu sangat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Mungkin nanti ke depannya ada yang bisa menyebarkan hal-hal, misalnya teman-teman ada yang hobi atau bisa membuat karya yang misalnya graphic design atau semacamnya, itu bisa teman-teman share untuk mengkampanyekan sesuatu yang bermanfaat seperti tentang kesehatan, tentang literasi, dan masih banyak lainnya. Dan ini tentu kalau bisa, kalau memiliki talenta itu bukan hanya dikekep, disimpan saja atau diperlihatkan ke orang sekitar saja, tapi kalau bisa diperlihatkan kepada orang lain agar lebih banyak lagi yang notice talenta teman-teman. Next.
Nah, jadi mahasiswa ini di Indonesia tidak bisa kita pungkiri bahwasannya pendidikan tinggi ini masih agak jarang. Kalau saya lihat data terakhir dari seluruh penduduk di Indonesia mungkin hanya sekitar 10%-an yang melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi. Nah, berarti kan teman-teman itu bagian dari 10% dari berapa ratusan juta yang ada masyarakat di Indonesia, dan teman-teman tentu bisa menjadi role model atau bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya yang terutama yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi tentu teman-teman sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah harus bisa menjadi mahasiswa yang menampilkan integritas dan juga wibawa dan memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan yang ada di Sumatera Selatan. Next. Nah, jadi ini juga selalu diterapkan kepada kami oleh Pak Gubernur. Jadi ada landasan juga dalam kita melakukan sebuah pergerakan. Ada hadis, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan hadis ini saya harap bisa teman-teman senantiasa tanamkan di dalam hatinya dan tiap pergerakannya. Jadi bahwasannya sekecil apapun pergerakan yang teman-teman lakukan, sedikit apapun orang-orang yang akan mendapatkan dampaknya, ingat, asalkan memang pergerakan yang teman-teman lakukan itu bisa berdampak positif, berdampak baik bagi orang lain, maka lakukanlah. Daripada tidak melakukan sesuatu yang akhirnya tidak berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi bahwasannya asalkan pergerakan kita itu tidak membawa kerugian bagi orang lain, maka lakukanlah, seperti itu. Nah, jadi tentu dari yang sudah kita bahas tadi, bahwasannya relasi yang kita miliki, talenta yang menjadi tanggung jawab kita juga, itu sangat bisa kita sebarluaskan dan bisa menjadi landasan kita bagaimana cara kita bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Next. Dan implementasi dan aksi nyata. Kalau teman-teman di sini ada yang berminat untuk mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa, itu sangat bisa misalnya membuat kegiatan sosial atau menjadi volunteer atau sukarelawan dalam kegiatan yang dilakukan oleh senior-seniornya. Ataupun kalau teman-teman tidak mengikuti organisasi kemahasiswaan, mungkin bisa membuat pergerakan sendiri dengan grupnya. Mungkin bisa membuat sebuah seperti kegiatan sosial, terjun langsung ke masyarakat, mengedukasikan tentang hal-hal yang teman-teman jalani dan teman-teman dapatkan selama pendidikan formal sesuai dengan jurusannya masing-masing. Jadi ini yang kegiatan nyata yang bisa teman-teman lakukan sebagai mahasiswa. Selanjutnya, literasi. Nah, tadi kan saya sudah sebut sedikit tentang literasi. Jadi teman-teman, literasi itu bukan hanya sekedar baca tulis saja. Jadi literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan menganalisis informasi dari yang ia baca. Nah, jadi selanjutnya dengan informasi yang ia baca itu, apa saja sekiranya produk maupun jasa yang bisa dihasilkan seseorang yang telah berliterasi, yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh orang banyak. Jadi bahwasannya berliterasi itu bukan hanya membaca, menulis di perpustakaan saja, tapi bahwasannya literasi itu adalah lifestyle. Jadi mungkin secara tidak sadar teman-teman sebenarnya sudah berliterasi. Tadi Mas Fatur sudah mengatakan 6 jenis literasi. Nah, itu hanya dasarnya saja. Tapi ada pengembangannya, misalnya dari literasi sains akan berkembang menjadi literasi kesehatan, literasi yang berkaitan hal-halnya dengan fakta sains, kemudian cara menabung pun bisa ada di literasi finansial. Dan teman-teman semua punya handphone, semua punya sosmed kan? Mungkin ada yang punya IG, ada yang punya TikTok dan semacamnya, Thread, X. Dan itu kan teman-teman sebenarnya sudah mendapatkan informasi terbarukan setiap harinya. Dan tanpa sadar, teman-teman sudah menganalisis informasi-informasi tersebut. Jadi secara tidak sadar mungkin teman-teman sudah berliterasi. Nah, tapi bagaimana
agar teman-teman bisa memaksimalkan literasi digital tersebut, yaitu dengan membantu untuk tidak menyebar hoax. Jadi kalau misalnya teman-teman ada informasi baru misalnya dari sosmed, dari platform media yang misalnya terlihat kurang kredibel, teman-teman jangan cepat-cepat untuk langsung di-share, tapi kalau bisa ditelaah dulu, dicari tahu dulu kebenarannya. Toh sekarang kita sudah ada Google, ada ChatGPT yang bisa membantu untuk apakah memang benar informasi itu. Jadi kita bisa kulik-kulik lagi. Pun kalau kita dibantu oleh ChatGPT sekalipun, oleh AI apapun itu, kita harus tetap bisa kritis. Jangan sampai teknologi yang kita miliki itu membodohi kita. Nah, itulah bagaimana cara kita memaksimalkan literasi digital. Jadi jangan mentah-mentah mendapat informasi dari AI misalnya. Harus dikulik lagi dulu apakah sumbernya dan apakah sumbernya memang kredibel. Dan itu mungkin salah satu bentuk yang sebenarnya kecil dan bisa dilakukan dari rumah, tapi bisa membawa dampak bagi orang lain. Dan selanjutnya ada juga inisiatif kreatif dan pastinya bisa dengan nilai agama kita, agama Islam. Jadi apa saja misalnya dari teman-teman tadi kan sudah berliterasi digital tanpa sadar. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang berminat untuk menyebarkan banyak informasi melalui platform media, itu tidak harus jadi selebgram, tidak harus followernya ribuan, tidak harus jadi influencer, tapi minimal teman-teman bisa membuat konten yang sekiranya bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya. Kecil-kecilan di sharing di grup WA keluarga, asal itu informasinya akurat juga tidak masalah. Ataupun yang lebih skala lebih besar lagi, mungkin bisa berkolaborasi dengan seniornya di kegiatan dan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya, nah, kuis ternyata udah menghujung ini ternyata. Nah, jadi kalau misalnya diberi kesempatan, kira-kira kontribusi apa yang teman-teman ingin berikan kepada masyarakat, kepada kampus atau masyarakat? Mungkin ada yang bisa? Oh, boleh tuh yang cowok yang pakai kacamata, karena dia yang pertama. Oh, di sini. Kadi. Oke, terima kasih Kak Aleri atas kesempatannya. Ini merupakan pertemuan yang ketiga mungkin, sebab mantap. waktu itu kita pernah bertemu juga di sekolah saya. Dari Jadi, mana? Dari SMA Negeri 14 Palembang. Oh, oke. Siapa tadi? Maaf namanya? Perkenalkan, nama saya Ilham Pratama dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, MPI. Oke, tepuk tangan dong untuk Ilham. Oke, jadi ingin menjawab pertanyaan dari Kak Leri tadi. Jika diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada kampus, tentunya inginkan memberikan prestasi untuk kampus, membanggakan nama UIN Raden Fatah Palembang dengan seperti mengikuti lomba di luar. Jadi kita bisa menaikkan integritas dari kampus tersebut. Dan untuk masyarakat sendiri, tentunya saya ingin menjadi, contohnya saya pernah menjadi volunteer dan itu bisa berkontribusi secara tidak langsung untuk masyarakat sekitar, seperti membersihkan sampah. Dan juga saya juga waktu itu pernah satu program dengan Kak Leri literasi, waktu itu di Transmart, yang dimana Kak Leri sebagai narasumbernya, seperti itu Kak. Oke, tepuk tangan dong untuk Ilham. Silakan. Ada hadiah dong untuk Ilham pastinya. Oke, terima kasih ya. Makasih ya Ilham ya. Iya, terima kasih kembali. Nah, sekali lagi tolong tepuk tangan untuk Ilham. Jadi tadi Ilham sudah sedikit memberikan sebuah inspirasi ya, mungkin jadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di sekitar, misalnya gotong royong, membersihkan lingkungan di rumahnya, maupun mengajak teman-temannya mungkin ke daerah-daerah yang memang butuh perhatian lebih, ya mungkin belum tersentuh pemerintah, namun teman-teman bisa membantunya secara langsung. Jadi itulah jadi dasarnya, bahwasannya asalkan kegiatannya memang membawa manfaat baik bagi diri sendiri, bisa membawa pahala untuk kita, juga bisa membawa dampak yang positif bagi orang lain, maka jangan sungkan-sungkan untuk dilakukan. Harus berani kotor ya berarti ya Ilham ya.
Mungkin ada yang perempuan? Sekiranya silakan. Ada yang di belakang mungkin? Ada? Iya, bertanya silakan. Boleh, boleh. Yang udah berdiri tuh. Bukan nih, ini dulu, yang ini dulu. Jadi ini mau jawab ya? Oke, boleh. Udah lari. Yang nanya nggak Pak? Nanti ya Mbak. Ya tanya ya, maju. Yang ini dulu. Oke, mungkin boleh dibantu Mbak. Mbak moderator mic-nya. Oke. Duduk dulu bentar ya. Oke. Yang itu ya Kak? Iya, jadi Kak, siapa dulu nama Mbaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alda Risti Anita dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Semangat banget nih. Nah, jadi Mbak Alda ya? Iya. Mbak Alda, tadi saya bertanya, kalau diberikan kesempatan, apa kira-kira kontribusi yang ingin Mbak Alda berikan kepada kampus dan juga untuk masyarakat luas? Mungkin boleh dengan style bisa mengajak teman-temannya juga? Mengajak apa? Mengajak biar bisa membawa dampak yang positif bagi kampus dan masyarakat. Oke, untuk apa tadi pertanyaannya? Boleh diulang? Jika diberi kesempatan, kontribusi apa yang ingin kalian berikan untuk kampus atau masyarakat? Menurut aku, untuk kampus kita bisa selalu menaati peraturan kampus, menjadi mahasiswa yang berakhlak mulia dan sesuai dengan program studi kami, pendidikan agama Islam dituntut untuk menjadi mahasiswa yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Oke. Dan untuk bentuk pengabdian di masyarakat sesuai dengan program studi saya pendidikan agama Islam, saya akan mengabdi dengan setulus hati menjadi guru yang memberikan manfaat kepada anak didik saya nanti dan menjadi volunteer dan sebagai gerakan mengajar di desa-desa terpencil. Semangat para guru muda. Luar biasa. Makasih. Apa lagi? Ada lagi Mbak Alda? Untuk kita mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 menjadi tenaga pendidik yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berapi-api dan sangat bersemangat. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Alda. Jadi ini betul yang sudah dimention oleh calon bu guru muda ini. Jadi bahwasannya kita akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Yang artinya nanti di tahun 2045 penduduk Indonesia 70%-nya adalah dalam usia produktif. Nah, yang mungkin artinya sekarang teman-teman yang kelahiran 2007, 2006, para Gen Z ini yang sekarang baru saja menjadi maba, mungkin dalam waktu 20 tahun lagi sudah bisa melanjutkan roda estafet kepemimpinan yang akan datang. Jadi kalau sekarang mungkin yang masih berkuasa adalah senior-senior kita, dan tidak terasa 20 tahun lagi mungkin teman-teman yang akan melanjutkannya. Mungkin yang ada di ruangan ini 20 tahun lagi ada yang jadi rektor, mungkin ada yang jadi wali kota, mungkin ada yang jadi gubernur, atau mungkin jadi presiden. Amin. Nah, maksudnya kan kita tidak ada yang tahu masa depan kita. Dan paling tidak dalam waktu 20 tahun lagi pun bukan kita, berarti ibu guru nanti yang akan mendidik para muridnya yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, berarti kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi jangan sampai pada saat kita sudah lulus kuliah, kita sudah terjun langsung di masyarakat, ternyata kita lupa untuk membekali diri selama kita mengejar pendidikan. Jadi saya sangat mengapresiasi semangat yang sudah dibagikan oleh Mbak Alda kepada teman-temannya. Kita kasih hadiah untuk Mbak Alda. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih, sama-sama. Oke, makasih ya Salda. Oke, boleh dong. Literasi. Oke, makasih ya. Iya.
mau tanya? Boleh. Oke, mungkin saya izin tutup dulu ya. Oke, nah jadi itu untuk sekian untuk materi saya. Jadi saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir, kepada Mas Ilham, Mbak Alda yang sudah membagi inspirasinya kepada teman-teman semuanya. Jadi saya izin tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya menyampaikan materi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas materi yang sangat luar biasa. Karena berhubung waktu kita sudah bisa dikatakan melampaui batas, boleh satu pertanyaan saja Kak? Boleh. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Desma Bella Sagita dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Mana suaranya? Saya dari alumni dari SMA Negeri 1 Muara Padang. Pertanyaannya, kata Kak Ratu tadi, masa depan merupakan sebuah wadah untuk kita menyalurkan inspirasi dan kreativitas dalam berbagai hal. Dan Kak, saya sebagai mahasiswa baru nih ya, bagaimana tanggapan Kak Ratu tentang mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan sama sekali dan mahasiswa tersebut menghasut kita agar tidak mengikuti kegiatan tersebut dalam konteks kegiatannya seperti event dan juga organisasi yang ada di kampus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya siapa? Desma. Mbak Desma. Oke, terima kasih Mbak Desma atas pertanyaannya. Mungkin koreksi dikit, jadi masa muda ya Mbak ya yang menjadi investasi kita untuk kedepannya. Jadi tadi Mbak Desma bilang kalau tanggapan saya terhadap mahasiswa atau teman yang tidak mengikuti kegiatan, menurut saya kalau hanya sebatas tidak mengikuti saja itu masih dalam batas normal, karena kan mungkin ada orang yang tipenya mungkin introvert atau dia kurang pandai dalam bersosialisasi dalam skala besar, tapi berarti mungkin fokusnya ada di bidang lain, mungkin dia ingin hanya berdedikasi untuk melanjutkan pendidikannya. Menurut saya itu tidak salah, karena dia juga dikirim oleh orang tuanya untuk menjadi seorang sarjana, dan selama dia tidak membawa dampak buruk bagi orang lain, maka ya biarkan saja dia menjalankan kehidupannya. Yang penting kalau kita berminat dan sekiranya masih ingin mengajak ya nggak apa-apa diajak, asal jangan sampai ada pemaksaan. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa membawa dampak yang lebih besar lagi kan ya, seperti itu. Nah, kalau ada orang yang sudah tidak mengikuti, kemudian menghasut untuk mengikuti, nah berarti kan itu dia sudah dalam ranah ingin mengintervensi nih. Padahal Mbak Desma pingin membawa dampak positif bagi mbaknya sendiri ataupun orang banyak, sedangkan dia ingin menghalangi. Orang yang seperti itu sebaiknya ya memang mungkin ini adalah seleksi alamnya Mbak. Jadi pasti dalam kita menjalankan kehidupan dewasa itu ada seleksinya. Kalau kita, kenapa kita semua bisa berteman dengan semua teman-teman di lingkungan sekolah? Karena kita bertemu dengan orang yang itu-itu aja kan. Kalau di sekolah kita setiap hari bertemu orang yang sama, guru yang sama, dan pasti lingkupnya hanya itu saja. Nah, jadi makanya kita klop terus. Nah, semakin kita dewasa akan menghadapi. Jadi bahwasannya di kehidupan sosial bermasyarakat itu tidak seperti yang kita jalankan pada saat kita sebagai mahasiswa. Jadi karena sudah tidak ada guru lagi yang mengatur, tidak ada guru BK yang marah-marah kalau ada yang nakal. Jadi sudah sangat bebas Mbak. Nah, yang penting kita bisa menseleksi orang-orangnya yang mana memang pantas untuk menjadi orang yang mendampingi kita. Jadi mendampingi dalam arti kata menjadi teman, untuk menjadi sahabat. Nah, kalau memang orang itu membawa dampak buruk, misalnya kita ingin berdampak positif bagi orang lain, dia malah menghujat kita atau melarang kita, sangat boleh untuk Mbak Desma tanggalkan. Ataupun kalaupun memang tidak susah, memang sulit ya, kalau misalnya mau langsung meng-cut off ya kalau bahasa sekarang. Kalau mau langsung meng-cut off, ya paling tidak Mbak Desma harus memiliki argumen sendiri. Jadi mungkin dari materi ini Mbak Desma bilang,
ya aku ingin membawa manfaat bagi orang banyak, kenapa kamu ingin melarang? Nah, selama memang apa yang Mbak Desma lakukan itu tidak merugikan orang lain, kenapa dia harus merasa terugikan kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang membawa dampak buruk bagi kita, itu jangan sungkan-sungkan untuk di cut off. Nah, juga sebagai teman tetap harus kita beritahu bahwasannya apa yang ia lakukan itu adalah hal yang salah loh. Masa melarang orang untuk beramal, masa tidak boleh? Kita kan dalam melakukan kegiatan sosial maupun volunteer itu kan kita juga berusaha beramal, ingin mengembalikan ilmu yang kita miliki agar bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi itu kalau bagi saya, dan ya kalau bisa, kalau misalnya berargumen harus dengan logika juga, jadi dengan fakta yang akurat, dan juga jangan sampai bisa membawa kericuhan bagi orang lain. Mungkin itu ya Mbak Desma, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, makasih ya Mbak ya. Nanti kalau ada pertanyaan follow up boleh ditanya lagi aja. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mbak Desma. Terakhir, mungkin karena waktunya sudah terbatas, sekali lagi saya berterima kasih kepada UIN Raden Fatah Palembang atas kesempatan ini. Mungkin bagi teman-teman lainnya, kalau ada yang ingin bertanya, boleh tanya saya lewat sosmed. Saya ada IG, ada Ratu Peduli, ataupun pokoknya cari aja Ratu Teni Leriva di Instagram. Insya Allah kalau misalnya memang bisa terjawab semua, akan coba saya jawab sendiri. Jadi semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kan. Baik, terima kasih Kak atas materinya yang sangat luar biasa, dan tentu ini akan menjadi bekal untuk kita semua bahwasanya dalam membangun peran mahasiswa, dalam membangun bangsa sebagai peran mahasiswa itu tentu kita harus berorganisasi, tidak jauh dari organisasi. Izinkan saya menyimpulkan dari materi hari ini bahwasanya kawan-kawan, dari materi ini kita bisa ambil, silakan kawan-kawan ikut organisasi di luar maupun di dalam kampus. Silakan kawan-kawan ikut volunteer, silakan kawan-kawan terapkan apa yang sudah didapatkan dalam kampus. Tadi juga dibahas mengenai literasi, tadi juga dibahas mengenai multitalenta, potensi. Silakan kawan-kawan yang ada potensi, silakan dikembangkan dan digunakan untuk bangsa ini. Mungkin itu saja notulensi dari saya. Apabila ada kata-kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi selanjutnya penyerahan sertifikat. Ya, sama mahasiswa. Silakan berdiri, kawan-kawan mahasiswa. Kita foto bersama ya. Silakan yang di belakang berdiri. Silakan mahasiswa berdiri semua, yang di belakang, yang di depan dan di samping kanan kiri. Silakan teman-teman berdiri dulu, kita mau foto bersama. Halo yang di belakang, tolong dong. Yang di belakang tolong dong. Nggak, tolong kondusif sebentar ya. Kita mau foto bersama. Oke.
Gaya win ya semuanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Makasih ya Mbak ya. Makasih ya. Oke, kami beritahukan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru untuk tetap di tempat karena selanjutnya kita ada informasi dari acara. Dimohon untuk tetap kondusif. Terima kasih. Indomie. Cek. Di sini ada beberapa. Halo. Halo. Lapar dah alurnya. Lapar ya? Tidak sabar lagi, saya nak keluar ya. Oke, kalau tidak sabar lagi nak keluar, semangat dulu. Karena kami nak memberitahu beberapa informasi penting. Ya, kita jargon dulu ya, gitu mahasiswa. Kalau kamu lesu, kita tak jadi istirahat. Oke? Seluruhnya satu komando. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Jadi di sini kita ada informasi. Setelah ini kita ada isoma ya. Nah, setelah isoma ini silakan kalian menemui kadamnya masing-masing. Istirahatnya 30 menit, 10 menit kalian makan. Silakan setelah makan kalian menuju ke masjid dan sholat. Dan di sini ada informasi setelah itu 1 jam bersama prodi. Di sini dari Prodi Pendidikan Agama Islam nanti jam 12:30 silakan kembali ke gedung Academic Center karena 1 jam bersama Prodi yang dari PAI itu di gedung Academic Center dan dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab itu di Mahat cewek ada di sebelah kanan gedung Academic Center nanti bakal diarahin sama dari tim PDA, oke? Lanjut dari Pendidikan Guru Madrasah Hidayah itu ada di Aula Rafa Tower. Jadi adik-adik gedung Rafa Tower itu ada gedung yang di depan lapangan. Ada yang tahu nggak gedung Rafa Tower? Gedung yang paling tinggi di UIN itu ya. Nah nanti silakan di situ ada yang ngarahin itu untuk Prodi PGMI. Lanjut dari Prodi PDI Pendidikan Bahasa Inggris itu di gedung pengajaran lantai 4. Gedung pengajaran lantai 4 itu terletak di ATM. Tahu kan ada ATM di situ? Itu gedung pengajaran di lantai 4 untuk Prodi PBI. Lanjut untuk Prodi MPI. Prodi MPI itu ada di outdoor. Tahu outdoor di mana? Nah di outdoor nanti diarahin sama korlamnya. Lanjut Prodi Pendidikan Biologi itu ada di Gedung Putih 1.
Gedung Putih 1 ada di sebelah sana. Nanti ada kakak-kakak dari HMPS Biologi yang akan mengarahkan kalian ke sana. Lanjut prodi MTK. Matematika itu di Gedung Putih 2. Nah, nanti diarahkan juga dari kakak HMPS-nya ke Gedung Putih 2 untuk prodi matematika. Dan untuk prodi PIAUD itu nanti di Gedung Putih 3. Nanti juga diarahkan di sana, bakal dibantu setelah kalian isoma. Dan juga untuk prodi fisika ada di Gedung Saintek, ruang IM 22. Gedung Saintek itu ada di samping, agak turun ke bawah di sebelah kanan saya sini. Nanti bakal juga ada yang ngarahin ke sana. Dan yang terakhir dari prodi kimia ada di Gedung Putih 4. Nah, nanti silakan informasi ini kalian cari, pantau di grupnya masing-masing. Kalian kan ada grup Camaba. Silakan dipantau di grup itu, bakal ada informasi ngarahin ke sana. Mungkin kalian lapar kan? Lapar kalau ada sekarang? Lapar tidak? Lapar. Mbak, ada apa di luar itu? Cek operator, silakan ditampilkan. Bukan goreng. Dilihat dulu deh, dilihat dulu. Indo penyemat Bangladesh, bukan dari negara Bangladesh. Ini Bangladesh. Kolaborasi viral dari pelopor di Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Nikmat rempahnya, nyem-nyem. Indomie nyemek Bangladesh, nyemek yang baru, rempahnya segala titik. Nah, jadi itu tadi iklan apa Dede? Indofood Kak, bukan sama masih berarti. Jadi adik-adik sekalian, ini kita ada kolaborasi bersama Indofood. Jadi Indofood itu membuka stand di samping gedung AC. Jadi apabila adik-adik ingin mampir ke stand tersebut, kami persilahkan untuk mampir ke stand Indofood tersebut. Mungkin itu aja Kak. Kalian udah lapar kan? Oke. Lapar. Untuk kadamnya diarahkan adik-adiknya silakan diajak makan di mana. Keluarnya tertib, dimulai dari yang tengah dulu. Silakan yang tengah. Kadam dilihati. Orang tuanya korban dan kadam nanti. Yang tengah. Arahan yang tengah ini, ya silakan tegak. Nah, silakan. Adik-adik berdiri dulu deh. Masing-masing. Kondusif ya adik-adik. Kondusif, nanti lihat arahan korlap ya. Tunggu sebentar, nanti belum ada arahan keluar. Tunggu, nanti kita tunggu korlap.
artinya memang setiap tahun ini Prodipa ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Dan di tahun ini mahasiswa Prodipa berjumlah 508 mahasiswa. Tepuk tangan. Jumlah yang cukup banyak ya. Artinya kalian-kalian yang berada di sini, khususnya mengambil jurusan prodi pendidikan agama Islam adalah orang-orang terpilih. Kalian ini adalah orang-orang yang akan menjadi calon guru ya, calon guru yang profesional, ya, calon guru yang memang dituntut memang benar-benar untuk mengabdikan ilmunya untuk bangsa dan negara ke depan. Ya. Nah, dalam kesempatan ini kami sengaja hadir di sini, judulnya 1 jam bersama prodi ya, karena memang jadwalnya agak molor ya, yang seharusnya dijadwalkan jam 11 sehingga molor menjadi jam 2. Karena mungkin ke depan nanti masih ada agenda-agenda yang lainnya yang akan kalian ikuti, maka dalam kesempatan ini tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada intinya adalah di dalam keprodian ini kami ingin mengenalkan kepada mahasiswa khususnya Prodipa siapa-siapa organisasi-organisasi yang ada di Prodipa. Nanti mungkin akan disampaikan oleh sekretaris kita Bapak Dr. Rohmadi MPD. Nanti jangan tidak tahu ya, kalau kalian berurusan ke prodi ya, itu kalau bertanya siapa kaprodinya, siapa seprodinya, kemudian siapa pembina HMPS-nya, siapa bina skripsinya, siapa yang bagian ngurusin untuk pembina skripsinya dan lain sebagainya, itu semua harus tahu. Karena kalian di sini kuliahnya masa studinya jangan terlalu lama, 3,5 tahun itu masa studi kalian, jangan lebih dari itu. Karena luruskan niat kalian bahwa kalian ini kuliah di Uinda dan Papa, khususnya di Prodi Pendidikan Agama Islam ini, bahwa lulus kalian ini harus tepat waktu. Kalau sudah lewat 3,5 tahun, nah itu dapat luasa. Memang jadi mafalah ya, mapalah. Mahasiswa paling lama, nah mahasiswa paling lama itu enggak bagus lagi. Kemudian nanti Pak Rohmadi akan menyampaikan secara real siapa saja yang harus kalian kenal, dosen-dosen yang di depan ini, sehingga nanti yang lain itu mahasiswa itu tahu peran masing-masing dosen yang ada di prodi ya. Karena memang nanti ketika perkuliahan aktifnya itu dijadwalkan tanggal 1 September ya. Saya pikir kalian sudah tahu semua bagaimana cara mengambil mata kuliahnya lewat mengambil KRS. Nah, nanti itu akan kalian pakai. Namun pada intinya bahwa dalam keprodian ini, dalam masa satu jam bersama prodi ini adalah kalian mengenal dulu siapa yang berperan penting di dalam prodi ini. Saya pikir itu yang harus saya sampaikan untuk kalian. Sungguh kuatnya si kayu gaharu, sangat cocok untuk dibuat jembatan. Selamat datang mahasiswa baru di kampus yang unggul membangun peradaban. Nanti di sesi akhir nanti, ketika seprodi itu menyampaikan menjelaskan tentang tugas-tugas dosen yang ada di prodi, nanti ada sesi tanya jawab 2 orang, untuk perempuan yang 1, laki-laki 1. Maka simak apa yang nanti akan disampaikan oleh sekretaris Prodipa. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Yayu Suraya M.Hum atas penyampaiannya. Langsung saja masuk ke sesi selanjutnya, yaitu materi tentang penyampaian
Prodian Pendidikan Agama Islam yang dimana akan disampaikan oleh langsung kepada Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam kepada Bapak Dr. Rohmadi MPD. Kami persilakan. Kita pantun terlebih dahulu ya. Makan empek-empek kapal selam, tambah cuko rasanya nikmat, bersamaan semua tentram, PBAK ceria suasananya bersahabat. Sikok lagi. Naik ketek menyeberang musi, hati senang riang gembira, teman sebangku jadi sahabat sejati, kita berjuang raih cita-cita bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kaprodi kita, yaitu Ibu siapa? Ibu Dr. Nyayu Soraya MHum. Kemudian ini sekaligus Bapak mengenalkan satu-satu ya, biar kalian juga mengenal siapa Squad Prodipai. Kami namakan dosen-dosen yang di depan kalian ini Squad Prodipai, karena kami nanti yang akan menjadi tim yang ada di kantor prodi yang berurusan terkait skripsi kalian. Kita mulai yang paling ujung. Yang paling ujung itu mohon berdiri Mas Ilham. Iya. Itu staf kita, staf paling glowing se-UIN Raya itu adik-adik ya. Ya. Tapi mohon maaf beliau sudah nikah. Ya. Kenapa? Nah jadi yang kedua boleh. Nah, beliau adalah staf prodi PAI kita yang akan membantu terkait administrasi kita, terkait simak dan sebagainya, nanti infonya sama beliau ya. Oke, silakan duduk Mas Ilham. Sebelah kanannya lagi mohon berdiri. Oke, ini Bapak Bahrudin Yusuf MPD. Ya, kalau MPD itu biasanya lulusan 2015 ke belakang. Beliau adalah dosen yang membantu dalam pelaksanaan Jumat religi. Jadi nanti di setiap Jumat pagi prodi kita akan menyelenggarakan kegiatan Jumat religi. Satu-satunya kegiatan yang ada di prodi di UIN Raden Fatah Palembang. Dan nanti pematerinya dari dosen-dosen hebat kita. Oke, silakan duduk Pak Bahrudin. Sebelah kanannya lagi. Oke, silakan berdiri Bapak, jangan malu-malu. Iya. Ini Bapak Muhammad Takrib MPDI. Ya, beliau lulusan S1, S2 Jogja dan dari Pondok Pesantren Krapia. Nah, itu kiai kita gitu. Beliau di Squad Prodipai bertugas dalam pengecekan skripsi kalian. Yang jadi tulisan-tulisan yang belum sempurna, nanti lewat beliau skripsi kalian akan disempurnakan. Ini nanti tolong dihafal dan dicatat ya, nanti ada kuis nanti di belakangnya. Oke, kita bergeser lagi yang luar biasa gantengnya, yang berkacamata dan berkarisma. Mohon berdiri Bapak Baldi. Ya, kita perkenalkan bersama Bapak Dr. Baldi Anggara MPDI. Ya, beliau pembina alumni lulusan kita
ya kemudian juga diperbantukan di prodi PAI kita. Oke. Nah, ini yang tidak kalah penting, ini harus dihafal, dikenang, dicatat, direkam. Ini adalah ruh dari prodi PAI kita, yaitu mohon berdiri Bapak Dr. Sarnubi MPDI. Beliau adalah ketua bina skripsi kalian. Jadi pintu pengajuan judul sampai kalian nanti ujian nanti lewat beliau lah, gitu ya. Oke, terima kasih. Tadi Ibu Kaprodi sudah kenal. Mungkin mau berdiri, ini ketua HMPS, tidak apa-apa memperkenalkan. Ya silakan berdiri Rafli. Nah, ini adalah ketua HMPS kita. Luar biasa gantengnya. Oke, next lagi silakan berdiri Ibu. Nah, ini Ibu Nuraini M. Hum. Beliau bertugas untuk mengecek penulisan di bagian proposal dan jurnal. Jadi nanti di akhir selain skripsi kita juga membuat jurnal juga. Oke, terima kasih Bu. Dan yang terakhir Bapak RT kita adalah Bapak Ahmad Fadul MPD. Nah, beliau ini jobdesk terbanyak di prodi PAI ya. Beliau yang pertama pembina HMPS, yang kedua cek plagiat, terus nanti berkaitan dengan teknis ujian proposal, dan masih banyak lagi ya Bapak ya. Oke, dan kita beri aplaus untuk dosen-dosen kita semuanya. Jadi sekali lagi yang di hadapan adik-adik sekalian adalah dosen sekuat prodi kita yang membantu dalam pelaksanaan tugas akhir kalian. Selain dosen-dosen ini, seperti yang disebutkan oleh Ibu Kaprodi sebelumnya, dosen kita kurang lebih ada 46. Itu dosen home base, belum dosen yang diperbantukan. Kalau di total hampir 60-70 dosen. Dan nanti yang akan mengajar kalian adalah dosen-dosen yang hebat. Ada profesornya, dan kebanyakan prodi PAI adalah dosen yang paling banyak S3-nya atau doktornya. Beri aplaus kita untuk prodi PAI. Dan sekali lagi kita terakreditasi unggul. Jadi kalau kalian nanti mau melamar CPNS itu ada, kalau dulu ya zaman Bapak dulu ada formasi cum laude. Formasi cum laude ini diperuntukkan untuk yang prodinya unggul dan kampusnya unggul. Nah, alhamdulillah kita ini prodinya sudah unggul dan prodinya unggul. Ini menjadi sesuatu kebanggaan buat kita. Oke. Kalian Oke, coba dinyalakan dulu HP-nya. Buka IG-nya. Oke, sudah buka IG. Cari IG PAI. Yang belum tahu tanya kawan sebelahnya. Tahu dari sini ya, apakah kalian benar-benar membuka IG-nya? Ya Pak, tunggu sampai. Ya pokoknya sampai kebuka akun prodi PAI-nya. Sudah? Yang sudah terbuka ketika Japai S1_UIN_RF. Sudah? Pastikan kalian memfollow IG prodi PAI. Yakin sudah? Yang belum silakan pastikan teman yang sebelahnya memastikan kawan sebelahnya bahwa sudah di follow. Coba mengecek satu sama lain. Silakan dicek. Kawan sebelahnya pastikan sudah follow. Oke, terus nambah, masih belum. Terus follow terus. Karena nanti segala informasi kita akan berikan melalui IG dan semua kegiatan-kegiatan prodi kita juga akan kita share melalui IG. Oke, terus nambah. Yang belum silakan
di follow IG kita. Kemudian yang kedua, buka YouTube kalian. YouTube. Ketik di pencarian Prodi PAI Raden Fatah dan temukan profilnya dan kalian ikuti di situ. Subscribe. Apa ya bahasanya? Subscribe ya. Oke. Sudah di subscribe? Sudah ya. Yang IG tadi sudah di follow? Oke, cakep. Terakhir kita akan melihat, jadi Bapak tidak terlalu panjang lebar ya. Kita akan melihat video profil Prodi PAI kita. Di situ sudah tergambar secara jelas bagaimana profil Prodi PAI. Silakan untuk panitia menampilkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nordeli MA, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, mengucapkan selamat datang mahasiswa. Video lama. Ya, coba video baru ada nggak? Ya, ini panitia salah ngambil ya. Ya, 2025 ada nggak? Nah, buka di profil Prodi PAI tadi, ada di situ. Ya, ini jangan salah puter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang
di Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun visi Prodi Pendidikan Agama Islam adalah mengembangkan Prodi Pendidikan Agama Islam berbasis konsentrasi di bidang ilmu mental, riset, inovatif, religius, dan kognitif. Alhamdulillah, Prodi Pendidikan Agama Islam berdasarkan SK Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan tahun 2024 telah mendapatkan akreditasi. Mari bergabung di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah, Palembang. Apakah kalian ingin menjadi seorang guru, pendakwah, atau penyuluh agama? Bergabunglah bersama kami di program studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah melahirkan banyak guru profesional yang tersebar di Sumatera Selatan. Mari bergabung dan menjadi bagian dari keluarga kampus Islam terbaik di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung dengan Prodi PAI. Kami akan melayani pembuatan skripsimu jadi lebih mudah dan menyenangkan. Di bina skripsi, penyelesaian skripsi yang terintegrasi dengan mata kuliah praktek metodologi pembelajaran akan membuat Anda bisa menyelesaikan kuliahnya 3 tahun 5 bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, mengajak untuk masuk ke program studi Pendidikan Agama Islam. Pendidikan merupakan paspor terbaik menuju masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyai Khadijah Sabuk Miskin, sebagai alumni program studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang, saya merasakan betul bagaimana program ini membentuk saya menjadi pribadi yang kompeten dan juga berdedikasi. Ilmu yang saya peroleh di sini menjadi fondasi penting dalam perjalanan karir saya hingga saya dipercaya sebagai direktur kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan madrasah di Kementerian Agama. Dan juga saya pernah menjadi rektor UIN Raden Fatah Palembang periode 2020-2024. Program studi Pendidikan Agama Islam tidak hanya membekali dengan ilmu keislaman yang mendalam, tetapi juga membangun karakter yang kokoh sebagai pendidik dan pemimpin. Saya yakin program ini dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin berkontribusi nyata di dunia pendidikan dan juga di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat satu video lagi. Ini mohon diperhatikan karena setelah ini ada kuis untuk 2 orang yang akan kita pilih. Ya, silakan diputar.
Oke. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Nanti mohon panitia dibantu siapa yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, di video awal kita menampilkan testimoni dari alumni Prodipai dan juga beliau pernah menjadi rektor kita sebelumnya dan beliau sekarang di Kemenak Pusat di Direktur Jenderal di Madrasah. Pertanyaannya, siapakah beliau? Oke, langsung. Luar biasa, kita beri aplaus dulu untuk adik ini. Ya, ini katanya mic, ada mic enggak? Nah, silakan panitia. Siapakah beliau? Ya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Umi Fadilah. Ya, terus siapakah beliau? Ibu Nyai Khadijah. Lengkap-lengkap gelarnya. Ibu Profesor. Ibu Profesor Nyai Khadijah. Gimana? Kurang lengkap, harus ada gelar lengkapnya karena gelar akademis ini penting ya di dunia pendidikan. Jadi harus lengkap gelarnya. Apakah insinyur, apakah dokter Andes? Oke, kita hitung sampai 5. Dokter Andes R.A. Nyai Khadijah. Siapa? Yang keras, yang keras. DRA Nyai Khadijah. Bukan, Dokter Anda. 2, 3, oke. Kayaknya cukup berdiri di situ. Oke, sekali lagi Pak hitung sampai 3, angkat tangannya. 1 turunkan dulu. 1 turunkan. 1, 2, 3. Oke, yang laki-laki coba yang paling depan. Ayo cepat Mas, cepat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Alamin. Nama ibu itu adalah Dr. Profesor Dr. Haja Nyanyu Khadijah SAG MSI. Luar biasa lengkap. Oke. Tetap berdiri, kita mencari satu lagi untuk penanya selanjutnya. Yang Mbak tadi mohon untuk duduk kembali. Ya. Perhatikan pertanyaan kedua. Di video pertama dan kedua tadi menampilkan visi dari Prodi PAI. Nah, sebutkan visi dari Prodi PAI. 1, 2, 3. Nah, Masnya tuh, silakan. Oke, beri aplaus dulu untuk Masnya. Ayo, cepat Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, tadi yang disampaikan oleh keprodi kita di dalam video tadi yaitu visi keilmuan Prodify, yaitu mengembangkan prodi pendidikan agama Islam berbasis konsentrasi di bidang keilmuan riset, inovatif, religius, dan kompetitif. Oke, ini kalau baca boleh enggak ini? Enggak salah. Oke, saya berikan satu kesempatan yang bisa menghafal. Oke, atau dengan pertanyaan yang berbeda ini. Ganti ya. Pastikan kalian hafal betul apa yang menjadi visi prodi kita. Bapak hitung sampai 3. Silakan dihafal betul. 1, visi keilmuan. Visi keilmuan. 1, 2, 3. Lah kok nggak ada ini? Saya ulangi lagi, lumayan loh ini hadiahnya, katanya umroh. Katanya, ya kan namanya katanya kan bisa nggak jadi. Ulangi lagi 1, 2, 3.
Oh kayaknya masnya ini ya sudah, ayo beri kesempatan satu kali lagi. Harus sabar betul ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Visi tadi mengembangkan prodi pendidikan agama Islam, yaitu yang konsentrasi pada riset, inovatif, religius, dan kompetensi. Kurang sah ya, kayaknya masih banyak salah kata. Oke, kayaknya ini kita ulang pertanyaannya dengan pertanyaan yang berbeda ya. Oke, silakan duduk kembali Mas. Oke, di depan kalian adalah barisan para dosen squad Prodipai. Kira-kira siapa yang bertugasnya paling banyak mengurusi skripsi? Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya silakan maju, cepat. Kira-kira menurut kalian siapakah yang paling banyak mengurusi terkait tugas akhir ini? Ayo siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Perkenalkan, nama saya Suci Korelawati Sanawiyah. Bapak yang bertugas paling banyak di Prodipai, Bapak Padil. Kurang tepat. Beliau memang banyak, tapi masih ada yang banyak lagi. Kira-kira siapa? Ayo silakan Mas, cepat Mas, maju, cepat. Ternyata ada yang mengalahkan tugas yang paling banyak selain Pak Ahmad Fadil. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Alfi, bisa dipanggil Fatur. Bapak yang paling banyak bertugas di bidang pembinaan skripsi yaitu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Iya. Betul ya? Ya, Bapak paling sibuk di Prodipai beliau nih, Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Oke, kami persilakan untuk Kaprodi kita untuk memberikan sesuatu. Silakan ke depan. Naik ke panggung. Iya, naik ke panggung. Iya. Dapat saweran. Ini biasanya suruh goyang dulu kalau dapat saweran ini. Dokumentasi. Oke. Diulangi Bu Soraya biar dokumentasi. Oh ya. Oke, foto dulu mungkin. Foto. Ya. Iya, Pak Sarnubi dampingi karena tadi sempat disebut namanya, Pak. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Silakan ke tempat kembali. Sekali lagi Bapak mengucapkan selamat datang di prodi kita tercinta. Semoga yang hadir pada kesempatan ini kelak akan menjadi guru-guru yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Bapak Dr. Rohmadi. Baik, terima kasih kami berikan kepada Bapak Dr. Rohmadi atas penyampaiannya. Langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa, yang dimana doa akan langsung dibacakan oleh Saudara Fazril. Kepada Fazril kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin para kakak-kakak, para dosen dan teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita mengangkat kedua tangan kita hentikan sejenak aktivitas kita, dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا وأنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan apabila ada kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Dek, berdiri seluruhnya berdiri. Silakan seluruhnya berdiri. Kita foto bersama. HMPS Pai, silakan kita foto. Anas, Nakula, Ali, foto sini. HMPS Pai. Kak Ade, Kak Malik. Cek. Ayo cepat Malik, Ade. Nah, ini ikonnya ini ya. Ya. Ini Bu. Ini ada yang di bawah, nak bawa nak, yang bawa nak. Kak Ade, sini aja. Jangan di sini. Mbak. Dum. Bendum. Dak kejinguan. Mbak, permisi, Mbak. HP dulu, Bapak-bapak. Lagi 1, 2, 3.
Tahan. 1, 2, 3. Untuk adik-adik mahasiswa baru, kalau kakak bilang Prodipai, jawabnya unggul. Oke? Sama sudah Prodipai unggul, sudah tuh HMP Spy aktif menginspiratif, oke? Prodipai HMP Spy aktif. Cek. Ngapa kau unjuk ke dia aku nih? Tidak, kau nak minus kan? Disuruh minus aku nih caknya. Kita salawatan kita salawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cek coba. Untuk kawan-kawan Korlap. Langsung posisi dulu tadi. Udah ya? Yang di depan Korlap, jangan ada budak yang keluar. Ini coba. Oh. Iya cepat ambil. Oke, baik semuanya, coba duduk kembali. Tidak apa-apa, duduk. Ya, silakan duduk. Yang di belakang, cowok, cewek, silakan duduk. Duduk, biar tidak capek. Apa? Itu yang cowok yang tengah-tengah itu. Ngapa itu? Cowok yang belakang. Maju lagi, maju. Basah. Pindah sini. Itu yang masih di depan itu, masuk. Apa? Enggak usah lah, langsung masuk deh. Iya. Ini maju lagi. Maju. Yang ini merapat.
Yang ini ngapo kosong ini di sini? Apa? Ini? Itu cewek yang baru masuk itu. Maju. Salatullah salamullah. Cewek yang belakang, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang belakang. Payo galo-galonya kita salawatan, payo galo-galonya salawatan. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Apa lagi? Ria Allah salatullah salamullah ala Rasulillah. Coba yang cowok-cowok, ada yang bisa maju ke depan tak? Siko atau duo terserah. Kita gaungkan salawat di dalam AC ni. Baik, sebelah. Cepat lah. Tegak. Siapa yang baca? Cepatlah tegak Siko. Cepatlah tegak Siko weh. Siko duo terserah.
Ayo sebelah. Apa nak diduet ke dengan yang cewek? Apa nak diduet ke dengan yang cewek? Ayo sebelah. Tegaklah sikok. Sikok dua basing. Itu cewek yang baru masuk, langsung duduk itu. Yang belakang. Yuk. Basing, kamu nak solawat apa? Yang tadi weh. Mana yang tadi weh? Yang penting di solawat ke di sini. Oh iya. Bebas ke dengan kalian. Yang tadi weh. Hangat baik kan? Yang tadi weh. Yang tadi beda. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saya dulu. Lanjut. Iya bang. Iyo. Habis itu berarti. Habis baterai ya bang. Udah masuk dulu Ben. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Mari bersama-sama kita berselawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalam malaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 salli wa sallim wa barik
sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Cek. Yang ini beda. Yang ini beda. Ini sama ini. Yang cewek ada yang cek. Salawat. Basing. Cek. Apa? Nyanyi be. Suruh nyanyi be dulu. Mana? Cek. Ayo. Basing. Kamu lawan operator. Janji suci ya. Ini tidak sesuai kelompok kan duduknya? Tidak sesuai. Dek yang baru datang silakan duduk. Yang cewek di sebelah kanan, yang cowok sebelah kiri. Ini belum agak masih ada kumpul. Agak baik. Ini salawatan be dulu. Ada kalian binus yang mana? Binus. Ya binus. Ya binus. Cek. Hah? Apa? Dek yang nak sholawat, yang nak nyanyi. Tek bagi adik-adik yang nak sholawat atau nak nyanyi silakan angkat. Angkat. Oh, sudah ini. Sini dek. Dek yang nyanyi payung sini. Si kawak pe. Lagu apa dek? Iya. Lagu apa? Dena Salam operator. Siapa namanya dek? Nyanyi bu. Laras. Prodi apa? MPI. Manajemen Pendidikan Islam. Mana suaranya? Oh, banyak ya dek. Dena Salam operator. Yang karaoke. Silakan kita dengarkan nyanyian merdu dari Laras. Bareng-bareng ya teman-teman. Dena Salam karaoke kan. Tepuk tangan adik-adik, tepuk tangan. Masya Allah. Tangannya. Ayasnabah. Semuanya. Angkat flashnya adik-adik. Flashnya mana flashnya? Semuanya. Wassalam ansyarul
Cinta dan Rahasia. Cak mana itu dek lagunya dek? Terakhir Langsung di spill dek. Mantap. Apa kau nak dangdutan lagi apa Jumbo? Namun kau pilih sahabatku, dilema hatiku. Andai bisa berkata sejujurnya semuanya, jangan kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencintai.
Adi atau Pak Syar. Jam berapa acara mulai? Sebentar lagi. Aku tanya sama kakak-kakaknya Mbak. Mbak, maaf tadi ini nanya katanya tuh acaranya jam berapa nih Mbak? Siapa? Halo. Masih nyanyi tak? Coba siapa yang nyanyi nih? Ada itu coba. Ada itu boleh. Yang belakang tuh. Ya itu. Boleh lah nyanyi. Nyanyi apa kamu? Dangdutan. Nyanyi apa dek? Panitia operator lagu Komang mau tak kalian? Wow. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Jen Safira. Saya berasal dari program studi pendidikan biologi. Operator masih siap? Lagu apa? Komang. Siapa yang nonton film Komang kemarin? Masih pacam bahasa ada kan? Ay, banyak atau Komang Iya Kak Aisyah, inaugurasi. Oh, bentar ya. Ais. Iya, itulah masalahnya. Udah geco. Sejarah waktu ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk diri sebab tak terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tetapi sudah cukup, lengkapi jika hariku lalu tanpa halamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tetapi
lalu indah dan sekarang datang. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Oke, tepuk tangan untuk temennya. Lagi dah? Lagi. Oke, lagi. Tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia. Udah itu yang baru masuk itu langsung duduk yang cewek. Tak seindah ini. Raja Jiharka dipanggil oleh Kak Nanda ke sini. Raja Jiharka dipanggil oleh Kak Nanda ke pusat suara. Silakan ke sini sekarang. Sekali lagi himbauan, panggilan kepada Raja Jiharka dipanggil oleh Kakak Nanda ke sini ke pusat suara. Ini lah. Lucu. Oke. Cek satu. Baik, yang nak menjoget naik lucu. Yang menjoget, enggak usah naik. Enggak usah naik. Oh, bayu. Artis dari India jauh ini. Bayu. Bukan dari India. Dari Palembang lah. Budak ulu tau kan? Hah? Budak ulu. Iya. Budak ulu. Ulu ele. Tekulu tekele. Haha. Sorry. Sungguh cantik dan manis, hatiku tertawan, wajahnya ayu, rupawan sayangku, bagai bulan di bayangan, anuh jauh di balik awan. Gayanya yang manja selalu dipuja, rambutnya ikal berderai sayang, membuat hati pemuda terkenang selalu padanya. Asik, ha, asik, asik. Lepaskan gerangan dia yang selalu datang menggoda, dalam mimpi datang mengguna, tapi hanya serai.
Panggilan kepada Arif Armando segera ke sembur suara. BBMPI baru keluar. Halo, halo, hai. Sudah lengkap galau belum seluruh prodi di gedung AC? Sudah? Kalau sudah kita cek sound dulu ya. Dari prodi biologi mana suaranya? Prodi MPI mana suaranya? Masih sedikit. Sekarang prodi PGMI mana suaranya? Wah, luar biasa banyak. Prodi apa lagi yang belum? Hah? Prodi Pendidikan Agama Islam mana suaranya? Luar biasa prodi Pendidikan Agama Islam ini sangat banyak di UIN Raden Fatah Palembang. Prodi apa lagi yang belum? Hah? PBA Prodi PBA mana suaranya? Sedikit sekali mana ini, aduh. Prodi apa lagi yang belum? Piaun mana suaranya? Sedikit, masih sedikit, aduh. Prodi PBI mana suaranya? Wah, luar biasa, semangat sekali Prodi PBI. Dari mana? Dari mana dah? Udah didapat. Nah, Dek, siap-siaplah didengarkan sekarang ada acara yang bakalan seru. Ditunggu ya. HP sama tas mbaknya. Ada minum dah? Please. Ini minum apa? Mbak, tak apa-apa. Bakal aku bawa ke sana HP sama tasnya mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih semangat semua? Yang kanan masih semangat? Yang kiri masih semangat? Dua kata, satu perjuangan. Hidup mahasiswa. Sebelumnya kakak nanya nih sama yang kalian, ada yang tahu dah kakak-kakaknya dari mana? Gak tahu ye. Langsung baik kak, perkenalan kita nih. Nama kakak Saada Dan kakak Arif Armando. Jadi kami dari Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut kader dan anggota Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Beri tepuk tangan yang meriah. Semangat, 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 semangat.
Juardi Nursyarani. Beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan yang meriah. Wakil Ketua Umum Omar Karabi. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan terakhir yang kita tunggu-tunggu, Ketua Umum Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Kata Palembang, Sultan Bamian. Beri tepuk tangan yang Selanjutnya, marilah kita dengarkan orasi singkat dari Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Kakanda Dewa Nurholis. Kepadanya dipersilahkan. Beri tepuk tangan untuk Kak Dewa. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Baik adik-adik sekalian, di sini kita sedang berkumpul di ruangan AC ini dengan semangat yang sama di gedung yang sama demi untuk menyambut masa depan kita. Mari kita jadikan kampus kita ini sebagai tempat dan wadah kita untuk pengabdian dan pembelajaran kita demi untuk menyambut masa depan yang cerah kita. Kami Senat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan siap merangkul adik-adik, mendukung adik-adik serta mendorong adik-adik untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kalian. Saya Dewan Nurholis, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, zikir, pikir dan amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan orasi singkat dari Wakil Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Kakanda Muammar Khadafi. Kepadanya dipersilakan. Izin teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Muammar Khadafi. Izinkan saya menyampaikan sebagai dari Senat Mahasiswa, ini adalah rumah kita sebagai rumah intelektual dan ilmu untuk belajar dan juga untuk tempat tumbuh dan mengabdi di tengah arus perubahan zaman yang cepat. Dan hanya dengan ilmu, integritas dan serta semangat kolaborasi kita dapat memberikan kontribusi bagi masa depan yang ceria. Kepada mahasiswa, kalian adalah harapan bagi masa depan. Jangan pernah lelah untuk belajar, berpikir kritis, dan serta junjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Fakultas ini akan menjadi rumah intelektual bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya.
belajar berjuang bertakwa, zikir, fikir dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, yang ditunggu-tunggu, marilah kita dengarkan orasi singkat dari Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Kakanda Sultan Febrian. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup, hidup mahasiswa, hidup, hidup rakyat Indonesia, hidup. Mungkin kalian ini lama lah nengok raya aku dari pagi tadi kan sampai siang ini kan. Inilah ketemu lagi di siang ini kan. Mungkin orasi ini tidak panjang-panjang, tidak menghemat waktu juga kan. Kami Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan siap menjadi mitra untuk kalian dalam menjalankan kehidupan kampus, baik dalam segi akademi, organisasi maupun pengembangan diri. Sepakat kawan-kawan? Mari kita jadikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini menjadi ruang yang nyaman, inklusif, produktif, serta untuk tumbuh bersama. Sepakat kawan-kawan? Kami Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan akan selalu ada untuk kalian. Kami siap mendukung, kami siap mendengarkan, kami juga siap bersama-sama untuk menciptakan budaya akademik yang lebih baik lagi. Maka dari itu, mari kita isi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini diisi oleh orang-orang yang berprestasi serta bertanggung jawab. Sepakat kawan-kawan? Kalian sebagai mahasiswa adalah agen untuk perubahan. Jadi libatkan diri kalian dalam acara kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan sosial. Jangan pernah berpikir lelah untuk berkontribusi positif bagi kampus, bangsa, dan negara. Sepakat kawan-kawan? Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mewakili keluarga besar Senat Mahasiswa FITK, mengucapkan selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun angkatan 2025. Tepuk tangan kawan-kawan. Satu pesan untuk kalian, semangat menjalani kegiatan pengenalan budaya akademi kemahasiswaan. Sisa satu hari lagi, besok hari terakhir. Semangat serta rasa ingin tahu lebih ditingkatkan lagi. Saya akhiri, zikir, fikir dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup, hidup mahasiswa, hidup. Viva Legislativa. Salam Senator Muda. Viva Legislativa. Lagi salam Senator Muda. Viva Legislativa. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Typo. Itulah tadi kader dan anggota Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Sebelum kakak-kakaknya meninggalkan panggung, kami ada pantun. jangan lupa bilang cakep ya. Keluar panggung baru. Kak Sultan pergi ke Malang. Mbak Reka suka bernyanyi. Raden Patah Muda jangan ragu dan bimbang untuk gabung bersama kami. Kepada kakak-kakak kami persilahkan kembali ke tempat.
Seperti yang dikatakan Kakanda Sultan Febrian tadi, semak menjadi ruang bagi kalian untuk berkreasi, menyampaikan aspirasi, dan melahirkan aksi nyata yang berdampak. Maka dari itu, kami mengajak Raden Patamuda untuk bergabung bersama kami di Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sebelum kakak-kakaknya meninggalkan panggung, kami tutup, kami ada satu pantun lagi. Jangan lupa bilang cakep lagi ya. Beli es di warung Kak Dewa. Cakep. Dikasih bonus gorengannya. Adik-adik Raden Patamuda, kami tunggu pendaftarannya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Kami selaku MC inaugurasi SEMAP hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampunan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Saada dan saya Arif Armando. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dulu. Bareng lagu kami masuk. Lah siap belum demap ya? Demam siap belum? Ke situ ya. Oke. Rapi dah kak. Rapi dah. Dah sih kawan, ini kancing udah dah. Sudah. Ini kancing udah dah sih. Kancing enggak pegang. Yang kancing pucuk kancing udah dah sih. Tapi jendang. Hah? Itu begini. Oh dewe. Apa? Tara. Mana demam? Kasih ya. Ini ya. Oke, siap. Muda. Masih semangat?
Oke, masih semangat Kak. Kalau masih semangat, kita ada apa Kak? Baik, sebelum kami memulai, kami memiliki sebuah pantun. Nah, saat kami berbicara pantun tersebut, jangan lupa bilang apa? Bilang cakep. Oke, bisa dimulai? Mulai. Jalan-jalan ke UIN Raden Fatah, menatap langit yang sangat cerah. Selamat datang ke sana Ananta Muda di kampus biru tercinta. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Raden Fatah Muda. Halo. Masih semangat? Oke, masih semangat Kak. Oke, kalau masih semangat kita perkenalan dulu Kak. Iya. Karena kenapa Kak? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jika tak cinta maka tak bisa bersama. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Tara Agnesia dari program studi pendidikan bahasa Arab. Mana suaranya dari program studi pendidikan bahasa Arab? Aduh Kak. Bagus sih, belakang banyak juga Kak belakang. Oke, baiklah, perkenalkan nama kakak Andra Rivalwinata dari program studi pendidikan agama Islam. Mana suaranya dari pendidikan agama Islam? Aduh Kak, banyak nih yang dari pendidikan agama Islam nih. Bergetar gedung AC nih, saking banyaknya. Iyo, 3.000 lebih caknya dari PAI ini ya. Nah Kak, kira-kira kita nih ngapain lah Kak di sini Kak? Nah, jadi Raden Fatah Muda, kami di sini adalah DEMA FITK, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah Kak, apa sih Kak DEMA FITK itu Kak? Iya Kak, DEMA FITK itu adalah sebuah organisasi kemahasiswaan internal di perguruan tinggi berbasis agama dengan memiliki 3 fungsi pokok. Yang pertama adalah sebagai wadah aspirasi mahasiswa maupun mahasiswi FITK. Yang kedua adalah sebagai pelaksana kegiatan di lingkup OMIK FITK. Dan yang terakhir itu adalah sebagai pengembangan potensi mahasiswa maupun mahasiswi di ruang lingkup FITK. Nah, Raden Fatah Muda, itulah tadi penjelasan singkat seputar DEMA FITK. Cak mana Kak? Lanjut apa gitu? Lanjut Dede. Lanjut deh. Sebelum lanjut kami put pantun siko lagi. Boleh Dede? Boleh dak? Boleh. Jangan lupa bilang apa? Bilang cakep. Kejaka baring na olahraga. Panas-panas minum es kelapa. Inilah para BPH DEMA FITK. Marilah kita sambut dengan meriah dan bahagia. Sebelum kita lanjut, diingatkan untuk seluruh peserta muda ketika pada pengurus harian inti masuk silakan berdiri dan menunjukkan selanjutnya, marilah kita sambut para ketua himpunan mahasiswa. Dan selanjutnya, marilah kita sambut para ketua himpunan mahasiswa program studi OMIK FITK tahun 2025. Dari Pendidikan Agama Islam, Saudara Rafli Hidayatullah. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Saudara Mujibur Rahman. Dari Manajemen Pendidikan Islam, Saudara Aldo Saputra.
Pendidikan Biologi Saudari Yen Ratika Putri. Pendidikan Matematika Saudari Wahyu Ningsih. Pendidikan Islam anak usia dini Saudari Nabila Septriani. Pendidikan Fisika Saudara Rizky Agung. Pendidikan Kimia Saudari Keisha Khairunisa. Pendidikan Bahasa Inggris Saudari Siti Nurhaliza. Dan itulah tadi para ketua AFS HFS Komite PTK tahun 2025. Dan selanjutnya, marilah kita sambut Badan Pengurus Harian Departemen Jemaah FITK tahun 2025. Departemen Kaderisasi Ketua Muhammad Fadil, Sekretaris Novita Ekasari. Tangan yang meriah. Departemen Pemberdayaan Perempuan Ketua Melsa Laila Atma, Sekretaris Afrilia. Departemen Pendidikan Ketua Devi Dwitasari, Sekretaris Salwa Ratiwi. Departemen Keagamaan Ketua Ashabul Adha, Sekretaris Muhammad Ari Syawal. Departemen Olahraga Ketua N. Faki, Sekretaris Huzaifah, Staf Ahli Olahraga Nuraini. Departemen Kesenian Ketua Olivia Nafisa, Sekretaris Adelia. Departemen Kesekretariatan Ketua Al-Rais Mustaqim, Sekretaris Jenny Permatasari. Dan inilah departemen terakhir, yaitu Departemen Kominfo.
seluruhnya bang. Kita jawab. Bangkit, bergerak, berdampak. Mungkin sekian dapat saya sampaikan kawan-kawan. Kami tunggu kehadiran kalian menjadi keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Zikir, fikir dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Raden Fatah Muda penyampaian dari kakak-kakak Demak FITK 2025. Sungguh luar biasa ya. Iya, luar biasa banget luar biasa ya. sekali. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oke, kami persilahkan kepada kakak-kakak kembali ke tempatnya masing-masing. Oke ya Raden Fatah Muda, itulah tadi penampilan dari kakak-kakak Demak FITK tahun 2025. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya Andra Rifal Winata. Saya Tara Agnesia. Zikir, fikir dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BSO Pelita.
cek. Sudah. 3, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat literasi. Selamat datang di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Wah, luar biasa ya Kak, Santa Ananta tahun ini. Iya, sangat keren sekali. Oke, biar nambah semangat, boleh nggak sih kita cek sound dulu? Boleh dong Kak, kita cek sound dari sebelah kanan dulu ya. Oh, boleh dong. Oke, sebelah kanan mana suaranya? Wow. Sebelah kanan cewek, semangat. Cowok, jangan galak kalah dong. Oke, kita cek di sound sebelah kiri. Sebelah kiri mana suaranya? Keren semua ya Kak. Iya dong. Tapi ada yang kurang. Nah, jadi di BSO kita ini ada jargon. Nah, kayak mana sih Kak jargonnya? Nah deh, kalau kakak bilangnya BSO Pelita, jawabnya apa Kak? Aksara bernyawa, ilmu berdaya. Bisa? Bisa? Nggak bisa. Ulang ya. Kalau kakak bilang BSO Pelita, jawabnya apa? Ilmu. Aksara bernyawa, ilmu berdaya. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa tak? Bisa ya, kita coba ya. Coba dulu. Kita coba ya. Kita coba. BSO Pelita. Aksara bernyawa, ilmu berdaya. Oke, keren semua ya. Beri tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Oke, adik-adik perkenalkan nama kakak Muhammad Fadli. Kalian bisa panggil Kak Fadli aja. Kakak dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mana suaranya? Wow, banyak juga ya. Banget ya. Kakaknya kenalan dong, biar adik-adiknya kenal. Perkenalan dulu. Perkenalkan nama kakak Sari dari Prodi Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Prodi Kak, Prodi dong. PBI mana suaranya? Ternyata sama-sama dari bahasa Inggris kita ya. Dong. PBI. Oke. Mempersingkat waktu. Jadi kita mau ngapain Kak di sini Kak? Nah, di sini kita bakal berkenalan dengan BSO Pelita. Apa sih BSO Pelita itu? BSO Pelita ini adalah Badan Otonom Pemuda Literasi Tarbiyah. Nah adik-adik, jadi BSO itu adalah Badan Semi Otonom Pemuda Literasi Tarbiyah. Nah, BSO Pelita ini menjadi wadah organisasi untuk menumbuhkan budaya membaca, menulis, dan berpikir kritis, sekaligus melahirkan kader literasi dengan nilai-nilai Islami. Nah, dan juga di BSO itu memiliki beberapa divisi, seperti divisi pengkaderan, divisi kominfo, divisi pendidikan, dan ada lagi nanti kita panggilkan. Kak, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggilkan ya. kita panggilkan. Oke, kita panggilkan Badan Semi Otonom Pemuda Literasi Tarbiyah. Beri tepuk tangan yang meriah.
Sudah. Orasi dulu. Laju orasi. Kau dulu, apa yang ngelik? Panggil dulu. Dan selanjutnya, mari dengarkan orasi dari Ketua Umum BSO Pelita. Kepada Kakanda Abdul Basit Ridho kami persilahkan. Mari dengarkan orasi dari Wakil Ketua Umum BSO Pelita. Kepada Ayunda Rina Anggraina kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang mahasiswa-mahasiswi baru di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Kampus Biru, Kampus Universitas UIN Raden Patah Palembang. Sepakat kawan-kawan. Maka dari itu, 2 kata untuk pergerakan dan kejayaan. Hidup mahasiswa. 3 kata untuk kesejahteraan dan kedaulatan. Hidup rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, 3 kata untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana yang telah melahirkan pemimpin-pemimpin hebat hingga detik ini. Hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan, masa muda tak cukup hanya dipandang, masa muda tak cukup hanya menyaksikan. Artinya apa kawan-kawan? Silakan ikut berperan melalui berorganisasi. Maka dengan itu, saya Rina Anggraina, Wakil Ketua Umum BSO Pelita, mengajak kawan-kawan sekalian untuk bergabung di BSO Pelita. Sepakat kawan-kawan? Mungkin sekian dari saya. Mundur adalah bentuk suatu pengkhianatan. Tunduk tertindas atau bangkit untuk melawan. Sekali bendera PMI dikibarkan, hentikan ratapan. Sepakat kawan-kawan? Salam pergerakan. Salam intelektual dan profesional. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan dengarkan orasi dari Ketua Umum BSO Pelita. Kepada Kakanda Abdul Basit Ridho kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak mano, lalu galau ini. Belum makan apa? Belum. Dari Sabang sampai Merauke. Bukan pantun dek. Dari Pulau W sampai Pulau Rote. Berdiri bangunan-bangunan megah. Berdiri kampus-kampus seluruh Indonesia. Yang mana di dalamnya ada pemuda-pemuda yang membahas ilmu pengetahuan. Yang mana di dalamnya ada sekelompok anak-anak muda yang membahas negara Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Memang jumlah mereka sedikit, adik-adik sekalian. Cuman 9,79 juta mahasiswa se-Indonesia. Tepuk tangan untuk kita yang pada hari ini kita termasuk dari golongan tersebut. Semoga dari golongan 9.079 ini akan hadir PNS muda, dosen muda, guru muda, teknokrat muda, politisi muda, gubernur, camat masa akan datang. Amin. Oleh karena itu, sesuai yang sering dijargonkan, dibacakan, diserukan oleh para mahasiswa se-Indonesia, salam perjuangan. Apabila saya mengucapkan hidup mahasiswa, jawablah dengan hidup mahasiswa. Apabila saya berbicara hidup rakyat Indonesia, jawablah dengan hidup rakyat Indonesia. Apabila saya mengucapkan hidup pendidikan Indonesia, jawablah dengan lantang hidup pendidikan Indonesia. Apabila saya mengucapkan salam pergerakan, salam literasi, kita sahabat. Sepakat? Oke, saya minta tangannya di atas semua, adik-adik sekalian.
Buktikan kita hari ini memang benar-benar mahasiswa akan objek, akan kontrol, akan perubahan untuk Indonesia ini. Minta tolong adik-adik sekalian, angkat semua tangannya. Adik-adik sekalian, minta tolong semuanya angkat tangannya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Salam pergerakan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana pada siang hari ini harus bersyukur adik-adik sekalian. Karena apa? Ada ribuan, ada ratusan orang yang pengen seperti kita, tapi kita yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama di UIN Raden Patah Palembang. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mengapa kita bangga di UIN? Karena alhamdulillah kampus kita terbaik nomor 9 PTKIN se-Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, mengenalkan bahwasanya BSO Pelita ini adalah salah satu wadah kalian untuk menjadi literasi, menambah ilmu, menambah wawasan, supaya jadi kader-kader yang berguna, kader-kader yang memang punya intelektual, bukan tong kosong nyaring bunyinya. Karena mengapa? Banyak sekarang yang mengaku kader tapi kate isi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang bersama di BSO Pemuda Literasi Tarbiyah. Dan juga kita sama-sama berjuang kalau di Eksa Kampus, berjuang bergerak bersama di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Semangat! Takbir! Takbir! Mungkin itu saja adik-adik sekalian. Selamat bergabung, sampai berjumpa di open recruitment kami. Kami buka di stand di samping AC. Sampai berjumpa. Yang pengen berdiskusi, yang pengen berdialog langsung, silakan bertemu bersama kami. Sampai berjumpa adik-adik sekalian di pergerakan dan di BSO kita sama-sama. Sepakat kawan-kawan? Sepakat? Oke, begitu saja. Allahumma biqillah komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan terima kasih Kakanda Ridho dan Ayunda Rina yang telah menyampaikan orasi pada sore hari ini. Oke, sebelum kita tutup, sebelum kakak-kakaknya kembali, kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Untuk adik-adik maba dipersilakan untuk berdiri, dan untuk kakak-kakaknya dipersilakan berbalik badan. Sebentar aja ya, untuk maba-maba boleh untuk berdiri. Ayo yang di belakang, yang di tengah, dan yang di depan, yang di samping kita berdiri. Dek, tegak dulu, Dek. Ah, melok lah. Ayo yang kiri, yang dan yang di kanan silakan untuk berdiri sebentar karena menghemat waktu. Satu, dua, tiga. Tangannya dikepalkan. Satu, dua, tiga. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk kakak-kakaknya. Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Did I get too close? Oh, did I almost see what's really on the inside? All your insecurities, all that dirty longing never made me blink one time. Unconditional. I will love you unconditionally.
Kita pada kali marilah kita pantun terlebih dahulu. Kita pantun dulu sebelum kita tutup Oke, kalau kakaknya pantun kalian bilang cakep Oh, boleh. Boleh. Baca buku di waktu senggang. Cakep. Ilmu bertambah, hati pun tenang. Cakep. Mari bergabung, janganlah bimbang. Di BSO Pelita kita berkembang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, dia pison ni cik, kami nak balik cik. Langsung. Dia pison ni cik. Dia pison. Dia pison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat semuanya? Oke, baik, perkenalkan kami dari Bujang Gadis FITK UIN Raden Fatah Palembang. Bersama saya Gadis Fitri Roza Ramadhani dan saya Bujang Gusti Randa. Mungkin langsung saja kita akan pemanggilan 12 pasang bujang dan gadis FITKDIS. 2, 3. Marilah kita sambut 12 pasang bujang dan gadis ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Bujang Wirayuda Pendidikan Biologi. Bujang Bakti Pendidikan Bahasa Inggris. Bujang Lawan Tripaldi Pendidikan Agama Islam. Bujang Muhammad Tori Pendidikan Bahasa Arab. Bujang Syadil Pendidikan Agama Islam. Bujang dan gadis favorit FITK tahun 2024-2025. Bujang Kiki Agustian Manajemen Pendidikan Islam. Bujang dan gadis persahabatan FITK tahun 2024-2025. Bujang dan Dika Pendidikan Agama Islam. Bujang dan gadis perpustakaan FITK tahun 2024-2025.
bahasa Inggris. Bujang dan Gadis Intelijensi FITK tahun 2024-2025. Bujang Bastian Daniel, Pendidikan Bahasa Inggris. Wakil Bujang dan Gadis FITK tahun 2024-2025. Bujang Anda Timbang Winata, Pendidikan Agama Islam. Marilah kita sambut Bujang dan Gadis FITK tahun 2024-2025. Bujang Jimmy Rimbarogi, Pendidikan Agama Islam. Marilah kita sambut Badan Pengurus Harian Ikatan Bujang dan Gadis FITK tahun 2024-2025. Sekretaris Umum Gadis Natasha Aulia Putri. Ketua Umum Bujang Madani Azza Zuliman. Terimalah salam hormat Ikatan Bujang dan Gadis FITK UIN Raden Patah Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah. Marilah kita dengarkan orasi dari Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Ikatan Bujang Gadis FITK UIN Raden Fatah Palembang. Kepada Bujang Madani Azka dan Bujang Muzaffar Mahdi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia.
Hidup perempuan yang melawan. Teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang saya banggakan, Benazir Bhutto pernah berkata, saat yang paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ia ditambatkan di dermaga. Tetapi perlu kita ketahui teman-temanku sekalian, kapal tidak diciptakan untuk ditempatkan di dermaga, melainkan kapal diciptakan untuk membelah lautan dan melawan gelombang. Begitu pula dengan kita semua hari ini teman-teman. Di sini saya melihat teman-teman banyak sekali yang memiliki wajah yang tampan, wajah yang cantik, badan yang gagah perkasa serta berkarisma. Tetapi ingat, semua itu tidaklah ada harganya jikalau kalian hanya berdiam diri di zona nyaman kalian. Sebab nilai sesungguhnya dari kita seorang mahasiswa adalah ketika kita berani dalam mengungkapkan suara kita, berani mengeluarkan argumentasi kita, berani mengeluarkan ide-ide kreativitas kita, serta berani memberikan sumbangsi-sumbangsi nyata kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian bangga menjadi mahasiswa FITK? Satu kali lagi, bangga menjadi mahasiswa FITK? Jikalau kalian semua bangga, maka saya selaku Ketua Umum Ikatan Bujang Gadis FITK mengajak kalian semua sekaligus menantang untuk kalian menunjukkan nilai sesungguhnya dari ketampanan dan sesungguhnya nilai dari kecantikan kalian di Bujang Gadis FITK. Kami siap menjadi wadah kalian semua sebagaimana sejalan dengan visi kami, yaitu menjadi wadah inklusif, berintelektual, berkarakter Islami, serta menjadi mahasiswa dan perguruan baik bersaing dalam nasional maupun internasional. Bujang Gadis FITK juga adalah perwujudan dari keberanian, pengabdian serta perjuangan kita sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sepakat? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan dengan wakil saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Wahai Raden Fata Muda, dari seluruh penjuru ibu kota sampai provinsi Sumatera Selatan, kita bukan kampus kuning yang ada di Indralaya sana. Kita bukanlah kampus hijau yang ada di Pelaju sana. Tetapi kita adalah Raden Fata Muda Sana Anata, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fata Palembang. Saya di sini ingin mengajak kepada Raden Fata Muda bersama Bujang Gadis FITK untuk menjadikan ikon Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan serta kampus UIN Raden Fata Palembang. Bersama-sama kita menciptakan kader-kader terbaik yang ada di kampus UIN Raden Fata Palembang ini. Perlu kalian ketahui bahwasanya kami telah menciptakan kader-kader terbaik kami pada tahun sebelumnya di dalam kampus maupun di luar kampus.
Contohnya di dalam kampus, Presiden Mahasiswa pada tahun sebelumnya Bujang Rio Saputra sebagai Bujang Intelijensia pada tahun 2021. Yang kedua, Ketua Umum LPTQ pada tahun ini Bujang Dery sebagai finalis Bujang pada tahun 2022. Dan yang pada kita lihat di depan ini Bujang Fajri Humehaini sebagai Sekretaris Dewan Mahasiswa Fakultas sebagai finalis Bujang pada tahun 2023. Dan prestasi di luar kampus UIN Raden Fatah Palembang, kalian bisa lihat di depan kalian. Orangnya tinggi, cantik, indah dan menawan, gadis Natasha Aulia Putri sebagai CAU Kota Palembang pada tahun ini. Sebagai gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2023. Yang kedua, kita bisa lihat Bujang Arif Kamil yang memberikan prestasinya, Bujang Oki berbakat pada tahun 2025. Dan yang terakhir, kepada adik kami, kepada teman kami, gadis Indah sebagai Putri Hijab runner up kedua dan gadis Abelia Putri Hijab berbakat pada tahun 2025. Maka dari itu, di sini kami ingin mengajak kepada Raden Fatah Muda untuk bergabung kepada keluarga-keluarga kami. Kami tunggu kalian pada ajang pemilihan Bujang Gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2025. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua Umum atas orasinya. Selanjutnya, terimalah salam hormat Ikatan Bujang dan Gadis FITK UIN Raden Fatah Palembang. Jadi sebelum kami menutup pada inaugurasi hari ini, kalau kami bilang IBG FITK, jawabnya give benefit with knowledge. Siap semuanya? Oke, kita coba. IBG FITK, Give the benefit with knowledge. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekian dari kami. Sampai jumpa di pemilihan Bujang dan Gadis FITK tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Rafa Muda. Hai. Gimana nih, masih semangat gak? Semangat. Ya, nggak semangat. Nggak apa-apa ya, bentar lagi kita pulang. Tapi harus semangat dulu, oke? Oke kakak. Udah kenal belum sama kakak-kakaknya di depan sini? Nah, karena kalian belum kenal sama kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Sofwatul Aulia, kakak dari Prodi PGMI. Mana nih PGM? Mana nih suaranya yang dari PGMI? Perkenalkan, nama kakak M. Arifin Pratama dari program studi pendidikan agama Islam. Oke, di sini ada adik udah tahu belum kami dari mana? Mana nih? Udah tahu mereka kak? Kami dari Badan Semi Otonom Pengembangan Prestasi Akademik Mahasiswa. Tepuk tangan semuanya. Baiklah, langsung saja kita panggilkan kader dan anggota Badan Semi Otonom Pengembangan Prestasi Akademik Mahasiswa. Tepuk
kita dengarkan orasi singkat dari Wakil Ketua Umum Badan Semi Otonom Pengembangan Prestasi Akademik Mahasiswa Muhammad Fadil. Salam cinta, salam perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, hari ini bukanlah hari biasa. Hari ini adalah hari sejarah, hari di mana kalian melangkahkan kaki kalian dari rumah bukan sekedar menjadi pencari ilmu, melainkan menjadi pejuang ilmu. Semangat kawan-kawan. Kawan-kawanku sekalian, mahasiswa baru, hari ini kalian resmi menjadi bagian Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang dimana fakultas mencetak calon-calon guru, pemimpin, intelektual bagi bangsa dan negara. Kawan-kawanku sekalian, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kami dari BSO Pengembangan Prestasi Akademik Mahasiswa PPAM hadir menjadi sebagai wadah, sebagai kawah cendera di muka, bukan sekedar akademik, melainkan juga kepemimpinan, prestasi, riset, dan berbagai macam. Bahwa kita buktikan kawan-kawanku sekalian, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan bukan mahasiswa yang biasa, melainkan mahasiswa yang luar biasa. Semangat kawan-kawan. Dan ingatlah kawan-kawanku sekalian, jangan pernah bosan menjadi penonton. Jangan pernah bosan hanya kuliah datang pulang. Bangkitlah, berjuanglah menjadi mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang berani membela kebenaran. Dan ingatlah kawan-kawanku sekalian, Tan Malaka pernah berkata, idealisme merupakan kunci terakhir bagi pemuda. Dan Kyai Haji Dewantara pernah berkata, ing ngarso sung tulodo, ing madial mangun karso, tun wuri handayani. Bahkan pepatah Arab pernah mengatakan, Subhanul yawm rijalul ghad. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Kawan-kawanku sekalian, cukup sekian yang orasi singkat yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Selanjutnya kita dengarkan orasi singkat dari Ketua Umum Muhammad Qaddafi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawanku sekalian, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, wajah-wajah baru, mari bergabung bersama kami, Badan Semi Otonom Pengembangan Prestasi Akademik Mahasiswa. Kami tunggu kehadirannya. Sepakat kawan-kawan. Akhir kata, Soekarno pernah berkata, berikan saya 1000 orang tua, maka niscaya akan kuguncangkan Semeru sampai ke akar-akarnya. Dan berikan saya 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.
Akhir kata, zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kami. Zikir, Fikir dan amal soleh. Wallahumma fiq ila aqwamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
buat sekarang lambung merah. Kegelian ditambah manis, pulang lempel dari mana. Lalu ada nomor jaga, lalu pasang daya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak boleh balik. Dia ada nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam damai, salam perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Maju tak gentar membela yang benar. Semangat pemuda harus ada untuk setiap pergerakan. Jadilah mahasiswa yang cerdas, mempertimbangkan maslahat mudarat untuk kepentingan bangsa. Pendidikan seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan. Tapi apa yang kita saksikan, pendidikan diubah menjadi beban, mahalnya biaya, ketidakmerataan akses hingga sistem yang sibuk menyetak angka daripada membentuk manusia. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang katanya fakultas terbesar. Mungkin di sini adik-adik belum tahu apa itu FITK Education Care Center. Untuk saat ini FITK Education Care Center sebagai BSO terbaik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tidak hanya itu, anggota FECC bukan hanya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan saja, namun hampir seluruh fakultas di UIN Raden Fatah Palembang. Saya, Ketua Umum FITK Education Care Center, mengajak seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, baik dari semester 1 sampai semester 5, terkhusus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mari bergabung menjadi bagian keluarga besar FECC. Sebelum saya tutup, FECC ada jargon. Jika saya mengatakan salam pendidikan, teman-teman menjawab, melalui pendidikan kita wujudkan cita-cita bangsa. Bisa? Bisa. Oke, mari kita angkat tangannya setinggi-tinggi dan kepal tangannya sekuat-kuat. Ayo deh, angkat tangannya setinggi-tinggi dan kepalkan tangan. Salam pendidikan, melalui pendidikan kita wujudkan cita-cita bangsa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi anggota dan BPH dari BSO FCC. Sebelum kami meninggalkan panggung, izinkan kami memberikan pantun penutup. Jangan lupa bilang cakep ya teman-teman. KBKP melihat jembatan Ampera. Cakep. Malam hari lampu-lampu bercahaya. Semoga FECC semakin berjaya. Ayo bergabung, jangan tunda lagi ya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Dinda Naila dan saya Nadine Putri Al-Fadil. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang yang menjelang sore hari, adik-adik. Selamat sore adik-adik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Beri tepuk tangan. Kak, kita ini ngapain ya di sini? Iya nih Kak, Kakak penasaran nih kayaknya. Adik-adik juga penasaran ya? Apa? Jadi biar gak penasaran Kakak tahu nih. Tunggu dulu. Sebelum Kakak kasih tahu, kayaknya kita kenalan dulu deh. Iya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta ya berarti kalian pada jomblo nih. Udah Kak, jangan bahas jomblo-jomblo. Kasihan tuh yang di ujung sana ngerasa. Oke, daripada berlama-lama kita perkenalan dulu ya. Kakak Aska Farasila dan rekan kakak Esperiza Widian Istira. Baiklah, kami di sini akan memandu jalannya inaugurasi perkenalan Badan Semi Otonom Lembaga Mahasiswa Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kader-kader terbaik Badan Semi Otonom Lembaga Mahasiswa Tarbiyah dan Keguruan. Beri tepuk tangan yang meriah.
itulah tadi para kader-kader terbaik BSO Lematar. Baiklah, selanjutnya adalah orasi yang akan disampaikan oleh Ketua Umum kita, Kakanda Ramba Fernanda. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Semi Otonom Lembaga Mahasiswa Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mengucapkan selamat datang di kampus biru UIN Raden Patah Palembang, khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Hari ini adalah titik awal perjalanan kalian di dalam kampus, menumbuhkan semangat baru. Sebagai mahasiswa pasti banyak timbul rasa keresahan di dalam diri. Seperti kalian merasa cemas, bagaimana cara beradaptasi, bagaimana cara menemukan tempat yang tepat untuk berkembang. Semua itu adalah hal yang wajar. Kami mengerti betapa besar tantangan yang kalian hadapi. Namun, jangan khawatir. Kami BSO Lematar hadir mendukung kalian. BSO Lematar adalah lembaga mahasiswa yang tertua di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, bahkan di UIN Raden Patah Palembang. Maka karena itu kami mengajak kawan-kawan sekalian untuk bergabung dan menjadi bagian dari kami. Kami tunggu kehadiran pendaftaran dari kawan-kawan. Sebelum saya tutup, kami ada jargon. Apabila kakak mengucapkan salam organisasi, maka jawab tiada hari tanpa prestasi. Oke? Salam organisasi tanpa prestasi. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi orasi yang telah disampaikan oleh Kakanda Ramba Fernanda. Beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, orasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kakanda kita, Zul Akbar. Kepadanya dipersilakan. Cek. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam damai, salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Hidup. Sekali lagi, hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup perempuan-perempuan yang melawan. Hidup. Oke, semangat sekali. Hari ini hari pertama PPAK, betul? Oke. Jadi di sini saya memperkenalkan diri, kami dari BSO Lematar atau yang kepanjangannya Badan Semi Otonom Lembaga Mahasiswa Tarbiyah. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Tidak lebih tidak kurang di sini kami mengajak kawan-kawan, adik-adik sekalian yang tergabung di
Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan ini bergabung bersama kami, bergabung bersama keluarga kami. Betul kawan-kawan? Di sini bukan sekedar organisasi, tetapi kita mencari keluarga. Di sini ada banyak yang merantau. Banyak. Ada yang merantau, angkat tangan. Merantau kalau ya. Jadi di sini walaupun kita di UIN Raden Fatah kuliah, tapi kita harus mencari keluarga. Betul? Betul kan? Di sini kami mengajak untuk mendaftar di lembaga mahasiswa tarbiyah. Di setannya ada di depan gedung tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang. Kalau kawan-kawan nak tahu ya. Betul, Pak Ketua. Nah, betul lah. Tidak mahal. Ada 15.000 cuma pendaftaran. Dah ada duit. Ada duit tidak? Kita kasih ya. Kasih tak? Dikasih tidak ini? Siapa yang ngalah? Siapa? Ayo, latih yang ngalah tuh. Mana ini? Nada dalam mata ya? Siapa yang ngalah? Mana? Siapa yang ngalah? Dah kata yang maju tuh, mana ini? Maju, siapa yang ngalah? Sini. Siapa yang ngalah? Ada yang ngalah? Maju yang ngalah. Tapi duit dari mana? Nah, serius. Nah, siapa yang ngalah? Ayo. Jadi, terima kasih. Jadi kawan-kawan ya, ini contoh pemberani. Jadi kalau kita ada kemauan, itu harus disongsong, bukan sekedar berbicara kita ingin, betul? Betul. Siapa namanya? Muhammad Ferdi Wijaya kan? Prodi PBI. PBI dua tahun PBI. Jadi kawan-kawan, kalau ada ingin kemauan harus disongsong, betul? Jadi jangan lupa untuk mendaftar di stand tarbiyah, stand BSO Lematar, siap? Sekali lagi, hidup mahasiswa, hidup! Kita lebih semangat, hidup mahasiswa, hidup! Hidup rakyat Indonesia, hidup! Hidup perempuan-perempuan yang melawan, hidup! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi orasi yang telah disampaikan oleh Kakanda kita Zul Akbar. Beri tepuk tangan yang meriah. Sudah kan? Sudah Kak.
Sebelum kami tutup, kami ada sebuah jargon. Jangan lupa dijawab ya. Kalau bilang BSO FBM, kalian jawab from zero no hero. Paham? Kalau kakak bilang BSO FBM, kalian bilang from zero to hero. Wahid Isnin Salasa, BSO FBM, from zero to hero. Selaku MC inaugurasi Badan Otonom Forum Bahasa Mahasiswa Fakultas Ilmu dan Keguruan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, ini kan kita baliknya uangnya banyak ya, jadi kita baliknya per barisan, karena kalian duduknya bukan sesuai per kelompok kan, jadi kita baliknya per barisan. Tolong sampahnya di bawah. Coba angkat dulu sampahnya, mana yang ada sampah? Sampah deh, bukan tas.